Hello, good afternoon Tribuners. Welcome back with me Kusnul Asyaifah in Indonesia News of Tribun Lampung. We will present you an updating and interesting information from every place in Indonesia. And here the complete news. The first news is Ationg dramatic action saved himself when the shop is burned. Ationg, the owner of shop house selling building materials on the Lingsawa route, Langsa that Towers, managed to survive after breaking through the second floor on the window of the shop next door. According to information from local residents, previously the fire appeared from the lower floor in the shop house where building materials such as spring, liners, cement, and the building materials were located. At the time, Ationg, who was on the ground floor on the shop house, started to ask local residents for the help. But the fire spread quickly enough as the 7 issued a number of corruption. In the eruption, accompanied by the fire took to the horizon from the can of spray paint and the carbide that was set there. Followed by the billowing smoke fell on the room demonstrant of the shop. Ationg, who originally wanted to live and for in the shopping house, building anymore because the fire had started part in the area the shop floor for. Finally, along with the starting in the smoke and the steam in the hot fire, chose the ground floor and the second floor in the shop house to save himself from the growing threat of fire. Ationg would choose the front window of the second floor in the shop house that it was deep spread to cross by the breaking through the window of the shop house in the witness attack or the next to do it. Meanwhile, the location of the slab house burned down to be launched into action and how many other shop houses on it. In the weird position in the room in the fire from Ationg shop houses, not so quickly exciting at the time that the fire automatically burned in the shop house location on the Lingsawa on the route Gamplangan Paya Pucok Tunong. The fire started at the 8 p.m. That was at 6 p.m. in the burned by the Langsa, by further assistance by the Brimob Parami officer and Langsa police. At the time, the shop house selling the burned building equipment had already been placed on the police in the police line by the Langsa police officer. After that, the fire destroyed in shop house forbidding building material on the Lilawangsa route. Friday afternoon, in this owner Ationg or the Chico had turned to the hospital. In addition to Langsa, the five fathers Indah, Pratama, and Faisal, there is also burned into the hands and were separated by the smoke while exiting to the shop and the sap. They also to be broken in Langsa Hospital. The owner after the Ationg shop who had to be treated in Langka Hospital because of the smoke inhalation made him weak and almost frightened when they were taken to Langsa Hospital. Meanwhile, to the Lingsis fighters in the struggling exciting, the fire until the afternoon are under medical treatment at the Langsa Hospital. According to the data compiled by the SerambiNews.com, the incident occurred at the location time in the evening shop house selling various building materials lodging at the Ationg or the Chico resident of the Chinese design, while the shop that is selling snack and basic necessities. Also, the fire kerosene almost caught the fire because the fire from the building was controlled in the control. Meanwhile, the Langsa City Regional Disaster Management Agency, who received a report of the fire about the minutes immediately mobilized several units of the fire engineers to the location to the exit of the fire. The next news is Peter's family of traffic victim visit the Sika police station. The family of the late Petrus Gandrian Siaga Mita,
from the Ningkulung village, Nita District, Sika Regency, visited the Sika Resort Police on the Wednesday, 7 September 2022 yesterday. The purpose of the arrival was to request an update on the location information on the result of the investigation by the Sika Police into the case of the death of Petrus on Monday, September. From the information obtained by the family, it is suspected that Petrus died due to a traffic accident, collision with another motorcyclist, but from information observation of the victim family, the family found several obstacles. This was confided by the victim reliever Joseph after Oka when he was met in the Sika police station on Wednesday, September 7, 2022. Joseph explained that the information regarding the victim death due to being involved in the accident for the family obtained sadly and according to the from second course. In addition, Joseph told the chronology of the incident. He said that 5 Farun in the PM Petrus traveled to Waitun in his friend who is a girlfriend and another. It is not that but promised that when Petrus returned to his information girlfriend via telephone, there is had to leave home. However, that is after waiting from the Peter never got the news to his girlfriend. When Peter's family went to the hospital, when they arrived, they found Petrus lifeless. The family observation on the victim body also found several witnesses. Marcus Mau, one of the victims, relieved at the room at the morning comes SPKT of the Sika Police and report the incident. To guard the case on Wednesday, September 7, the family about 10 people come to the Sika Police Station. The next news is Komarudin Simanjuntak and Irma Huta Barat meet Brigadier J's family. The attorney of the family, Brigadier Joshua or Brigadier G, Komarudin Simanjuntak arrived in the Jambi Saturday 10 September 2022 at around 11 with not only Komarudin Simanjuntak. Activist Irma Huta Barat also went to Jambi. The arrival of Komarudin and Irma Huta Barat was in order to meet the family of Brigadier G. Komarudin Simanjuntak also explained the development of Brigadier G murder case in the last being explanation of the suspect using a lie detector. Dan also made a new report, namely a report under Article 30 is a criminal code in conjunction with an article criminal code in conjunction with Article 55 regarding participation and or Article 56 regarding assistance. This relates to the report of the Putri Chandrawati and report from Brigadier Martin. That is related to report of Martin Cap, who was legally ordained Ferdi Sambo and the head of the South Jakarta Police of the Kasatris of the South Jakarta Police regarding their accusation to the decast that the case of the time murder doubly article in Criminal Code in conjunction with Article 53 of Criminal Code regarding the experiment. Komarudin Simanjuntak also dismissed the conference at the Putri Chandrawati was subsided by Brigadier J in Duren 3. For example, from the Duren 3 to the Duren 5 account, we still can see small the Duren, but from the Duren 3 in Magelang, it's too soon from the impossible. He said it was impossible because Putri Chandrawati praised the Brigadier J action as a pilot, a multi-talented. It is impossible that this woman who is being upset still want to talk privately with her predator.
There is the way of Persian drivers doesn't want to hear a story of just being rabid like that. The rich man Ferdi Sambo is making this up, he called it. Kemarin itu yang dilakukan penyidik menguji atau memeriksakan para tersangka untuk diperiksa dengan lie detector atau penguji kejujuran atau penguji kebohongan, kan begitu. Nah, kemudian kami juga ada membuat laporan baru, yaitu laporan dengan pasal 317 KUH pidana junto 318 KUH pidana junto pasal 55 tentang penyertaan dan atau pasal 56 tentang perbantuan, yaitu terkait dengan adanya laporan Putri Chandrawati dan laporan daripada Bribtu Martin Gabe yang diduga diperintah oleh Pak Ferdi Sambo maupun oleh Kapolres Jakarta Selatan atau Kasat Polres Jakarta Selatan tentang tuduhan mereka kepada almarhum bahwa almarhum melakukan percobaan pembunuhan, yaitu pasal 38 KUH pidana junto pasal 53 KUH pidana tentang percobaan. Tetapi setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan ternyata tidak terbukti, tidak ada unsur pidananya atau tidak ditemukan peristiwanya. Demikian juga pengakuan daripada Ibu Putri Chandrawati yang mengaku dia dilecehkan dan atau diperkosa di Duren 3 juga tidak terbukti. Artinya tidak mungkin dia dilecehkan dan atau diperkosa di samping daripada suaminya. Dan yang benar adalah pada saat kejadian itu tanggal 8 Juli 2022, siapa namanya itu, almarhum Joshua itu adanya di luar, di dekat pos. Justru dia bisa ada di dalam itu karena dipanggil oleh Ferdi Sambo. Maka dia masuk ke dalam. Seperti yang saya katakan dulu, tidak mungkin seorang ajudan bisa masuk ke ruang utama komandannya kecuali dipanggil untuk itu. Dan ternyata benar, dia tadinya ada di luar berdasarkan rekaman CCTV, kemudian dipanggil, lalu diduga disiksa, lalu Berita selanjutnya. Aku Yulan. Mafia. Third, urging government to deeply implement target subsidy policy. And 4, encouraging government to open up community involvement in the dispute of subsidies full. 5, urging on the government to the reverse archives in the routes the recruiting restriction of
demonstrant leaders on the 3 hours starting at 2 until 6 p.m. Students started in demonstrant by giving speeches on the Ratulangi Oraik in the entrance to their campus. The next news is, early marriage to stunting in East Nusa Tenggara treats demographic bonus and 2035. Various treats the hunting East Nusa Tenggara to the enjoy demographic bonus in 2035 Nusa Tenggara to enjoy the complement of the problem package and become too necessary for that area. Head of National Population and Family Planning Agency, as Daris Marinus Maupuru explained, people need to have carefully planning than preparators of the get married and have children because there is a fact the current prophecy index, healthy and economy of East Nusa Tenggara. He said that giving family and having children a plan requires careful preparation in education, accounts, finance, mental and reproductive health, even to the education of the children, investing one of children's age in area important pillar in welcoming a procedure family. The rate of the early pregnancy, including to experience by the athletes in East Nusa Tenggara, is also relative high national. Here that which is on the hand, early pregnancy is not good for the woman reproduction health. The effect on the health in the also recurring lasting impact, worth yet increased mortality and child mortality. The Human Development Index in Nusa Tenggara in itself there is not very good because it is still a completed another regional and will affect education, incoming generation, healthy and so on. He said that East Nusa Tenggara and are still many school-age children who not only have education at the level junior high school. The next news is, during G20 there are 70 flights and 3 private flights. The entire delegation of G20 DMI participant in Belitung has now arrived in Laskar Pelangi country. However, a lot of non-Chinese delegates had one home become this morning because they have attended the meeting in this planet some of another delegation on the Friday while living in Belitung. However, there is also some delegates who decide to enjoy Laskar Pelangi country for the next few days. Technically, non-ministerial delegation returned to have in the Jackson Airport Tanjung Pandan will still go on X-ray and impact station after entering inside in the terminal. The non-ministerial delegation will be treated to the waiting room in the former VIP terminal. The impact of the G20 DMM event in the Belitung is not only infrastructure, but only economy of the importers industry increase that can be seen from the flight frequency at HAS Hanaluddin Airport Tanjung Pandan Belitung for the past 3 days, which is increased dramatically. As for airplane passenger, notice Wool's for the condition is very dynamic. Terakhir kita tadi mulai dari pagi tadi ya. Pagi tadi memang sudah kedatangan delegasi dari Denmark sekitar 8 orang tadi. Kemudian juga yang termasuk itu head of delegation-nya. Kemudian juga untuk yang delegasi dari
Belanda tadi juga sudah tiba di pagi hari, dan juga dari Amerika Serikat, di United States. Kemudian pas nanti tadi di sekitar jam 10-an itu tadi juga kedatangan delegasi dari Afrika Selatan, kemudian dari Rusia, dari Jerman, juga dari Geneva tadi. Jadi ada beberapa delegasi yang juga sudah tiba di Bandara Hanan Judit. Sampai hari ini Pak, bagaimana untuk pengaturan kedatangan tamu delegasi menteri ini Pak? Apakah berjalan lancar atau bagaimana? Ya, sampai saat ini di hari ketiga ya, hari H lah ya, tanggal 7, pengaturan delegasi untuk kedatangan para tamu itu berjalan dengan lancar. Delegasi juga merasa sangat puas, excited juga, dan surprise juga atas sambutan-sambutan kita, walaupun sederhana tetapi itu cukup mengesankan bagi mereka. Itu yang kami peroleh ketika berbincang singkat dengan mereka, dan juga untuk terkait dengan kedatangan juga kita lancar untuk sekarang arus kendaraan, karena memang kita lakukan beberapa kebijakan untuk terkait dengan parkir kendaraan atau kendaraan. Untuk di dalam terminal kedatangan internasional sendiri, apa saja Pak suguhan yang diberikan kepada para tamu delegasi? Ya, ketika delegasi tiba di Bandara Hanan Judin, kami dari pihak bandara menyambut, kemudian menyapa para delegasi, kemudian delegasi akan diantar ke arrival hall kedatangan. Di situ sudah bersiap para penari menyanyikan tarian selamat datang. Kemudian para delegasi tadi diarahkan ke tempat semacam hospitality lounge. Mereka akan menunggu di situ, dan sambil menunggu mereka menikmati tarian selamat datang, dan juga mereka juga disuguhkan oleh makanan dengan makanan-makanan khas tradisional Belitung ya. Yang seperti panganan-panganan dan juga mie rebus dan lain sebagainya, serta juga diberikan welcome drink. Jadi supaya mereka merasa nyaman, karena mereka tentu sudah menempuh perjalanan cukup melelahkan tentunya. Sambil paralel dengan itu, IO itu mereka mengarrange dan juga mengumpulkan bagasi mereka sambil mereka menunggu, sehingga rasa menunggu mereka tadi tidak terasa. Tiba-tiba memang mereka sambil menikmati sajian musik gambus juga ada di dalam terminal. Selesai, kemudian diantar para IO ke luar kedatangan. Di luar kedatangan juga sudah tersedia kendaraan yang memang sudah kita siapkan, kemudian rombongan bisa bergerak menuju hotel. Seperti itu. Berdasarkan jadwal mungkin kedatangan di hari terakhir ini Pak JM, bagaimana untuk rencana kedatangan supaya sore hari nanti? Ya, nanti akan masih ada beberapa rombongan kedatangan delegasi lagi sesuai dengan jadwal, nanti di jam 13.20, kemudian juga sampai nanti sore di. And the last news is, heated during action student embrace police while disturbing. The action against insurance filed the pranks on the Thursday at the office of the Regional Representative Council of the West Nusa Tenggara Province. Indeed, until up. 4 people were arrested and a police team in the Dati. They were released on the detective launcher because there is one crying a shop weapon. At atmosphere, the action fired to become more heated study in the police pressure, which is in under some weird temptation. However, the tension solved the word at the end of the day. The mass action at the police team met on the being outrageous Mataram Police Chief Ins Mustafa X, who resembled and Hermanisbro uses community head in the method. The number of the personnel on the Dati that was 80 personnel of the combination NTP Police and Mataram Police. Mustafa urged the team increased that the women participate according to the SOP and not act outside of command. Well, I think those are the news for today with me, Kustula Shaifa. Thank you for watching and have a nice day.
Anda menyaksikan live update Tribun News edisi Minggu 11 September 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya Meisada Sirait, inilah live update selengkapnya. Kita ke informasi pertama Tribuners, Lapas Kelas 2A Tarakan dilaporkan ricuh pada Jumat 9 September dini hari. Penyebabnya satu napi yang tersandung kasus narkotika 11 kg diwacanakan akan dipindah ke Lapas Nusa Kambangan. Pemindahan napi berinisial AN alias HN dilatar belakangi karena sebelumnya kedapatan oleh personel Brimob Polda Kaltara berada di kediamannya di Jalan Bayangkara dan hasil tes urin positif. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltara, Andi Pausiah yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Andi. Ya, baik rekan Dea, selamat siang Tribuners, bersama saya Andi melaporkan dari Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya, benar saya sampaikan, lapas kelas 2A Tarakan dilaporkan sempat mengalami kericuhan sekitar pukul 2 dini hari pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 kemarin. Dan informasinya juga yang beredar, sempat ada yang beredar di dalam video bahwa ada sejumlah napi yang berusaha meringsek keluar dan memukul-mukul bagian pintu atau bagian dinding di dalam ruangan Lapas Tarakan dan di dalam ruangan sel Lapas Tarakan, dan juga ada informasi yang mengatakan bahwa Lapas Tarakan akan terancam akan dibakar. Dan kemudian kami dari awak media berusaha mengonfirmasi langsung kepada personel, kepada Kapolres Tarakan AKBP Taufik Nurmandia, karena pada saat itu setelah mendapat laporan ratusan personel langsung segera merapat ke lokasi pada malam menjelang subuh itu. Dan oleh Kapolres Tarakan AKBP Taufik Nurmandia membenarkan bahwa ada kericuhan yang terjadi di dalam lapas kelas 2A Tarakan. Dan setelah itu ia juga mengakui ia bersama Dandim 0907 Tarakan sudah standby di lokasi pada saat kejadian, dan ia juga baru pulang sekitar pukul 6 pagi. Lebih lanjut dikatakan AKBP Taufik Nurmandia, penyebab atau alasan yang ia dengarkan informasinya terjadinya kericuhan karena adanya rencana pemindahan napi berinisial AN alias HN yang informasinya akan dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan, sehingga itulah yang menyebabkan terjadinya kericuhan karena sebagian napi yang ada di sana ada juga yang menolak dari AN ini dipindahkan ke Nusa Kambangan. Kemudian ia juga melaporkan sempat terjadi ada aksi bakar kasur, sehingga oleh seluruh petugas dan tim yang sudah diturunkan langsung diinstruksikan untuk membatalkan proses pemindahan AN pada saat itu. Dan mengingat juga kondisi dan situasi Lapas Tarakan yang gedung bangunannya juga sudah sangat lama, dan melihat jumlah napi yang ada di dalam lapas itu over kapasitas, di mana jumlah napi yang seharusnya standarnya hanya diisi 400 napi dan ini berjumlah sekitar ada 1.400 lebih warga penghuni lapas yang terdiri dari napi dan juga ada tahanan yang dititipkan dari Polres Tarakan. Selanjutnya dari pihak Kadipas, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Kanwil Kemenkumham Kaltim, Bapak Jumadi, yang juga memang ada di lokasi ikut meredam situasi, dan ia yang diwawancarai awak media paginya itu setelah malam menjelang subuh terjadi kericuhan, ia juga membenarkan bahwa benar terjadi kericuhan, dan posisinya pada pukul 5 subuh itu sudah berhasil diredam situasinya, dan seluruh jemaah juga sudah melaksanakan salat subuh berjemaah dan sudah melaksanakan sarapan bersama. Dan posisinya ia pada saat di situ sebenarnya datang dalam rangka untuk menjalankan perintah yang diberikan oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Kaltim dan pimpinan dari Kemenkumham Pusat,
dalam rangka untuk melakukan pemeriksaan dan melakukan memeriksa dugaan kelalaian atau kemungkinan mengapa bisa napi didapatkan di luar lapas, padahal seharusnya ia masih harus menjalani masa tahanan selama 16 tahun penjara. Untuk diketahui, saya ulas kronologisnya bagaimana dari kasus ini akhirnya buntut terjadi kericuhan. Awalnya pada saat itu tanggal 3 September, hari Sabtu tanggal 3 September 2022, ada napi dilaporkan ditangkap oleh personel Brimob Polda Kaltara pada saat itu sekitar pukul 15.30 WITA di Jalan Bayangkara, dan awak media berusaha untuk melakukan konfirmasi, namun pada saat itu belum berhasil. Namun yang melakukan penangkapan sendiri adalah personel dari Satbrimob Polda Kaltara, dan di situ awak media juga mengawal kasus itu. Kemudian akhirnya ada statement yang keluar dari Kadif Kepala Divisi Humas Polda Kaltara Bapak Kombes Pol Budi Rahmat, dan membenarkan bahwa terjadi penangkapan terhadap AN alias HN yang merupakan memang bandar narkoba karena ia sudah tersangkut 2 kali kasus, dan kasus pertama sekitar 12 tahun penjara sudah dia selesaikan, dan untuk kasus keduanya ini dia baru menjalani 2 tahun penjara, di mana dia diputus 18 tahun penjara karena terlibat dalam peredaran sabu sebanyak sekitar 11 kg. Lalu kemudian oleh rilis yang disampaikan Kadif Humas Polda Kaltara mengatakan bahwa yang bersangkutan AS alias HN alias bandar narkoba ini benar ditangkap di kediamannya, dan juga pada saat itu ditangkap karena ia tidak bisa menunjukkan surat izin keluar, dan pada saat itu juga setelah dilakukan tes urin, alasan dilakukan tes urin karena yang bersangkutan adalah napi narkotika, akhirnya dilakukan tes urin dan hasilnya positif, dan inilah juga yang menjadi sebab ia langsung diamankan personel Brimob Polda Kaltara, kemudian dikembalikan ke Lapas Tarakan. Lalu kemudian kami berusaha mengonfirmasi kembali ke Kalapas kelas 2 Tarakan Bapak Arimin. Pada saat itu ia mengakui posisinya tidak sedang berada di Tarakan, melainkan di luar Tarakan. Namun keesokannya Kalapas Tarakan Arimin akhirnya memberikan klarifikasi kepada awak media bahwa ia membenarkan ada napi yang memang benar keluar dari Lapas Tarakan pada saat itu, dan itu atas seizin dari KPLP pada saat itu oleh Chandra, dan sudah memberikan izin yang disebut izin luar biasa. Dan adapun napi tersebut yang bersangkutan keluar lapas karena awalnya bertujuan untuk menjenguk anaknya yang sakit yang baru selesai melakukan operasi mata, tepatnya di Jalan Bayangkara itu. Lalu pada saat diamankan benar dia yang bersangkutan tidak bisa menunjukkan surat tersebut karena posisinya surat tersebut ternyata melekat di pengawal, dan sementara pada saat diamankan pengawal dari Lapas Tarakan tidak ada di lokasi. Inilah yang menyebabkan akhirnya AN pun juga harus langsung ditindak olehnya, langsung dimasukkan di ruang isolasi, dan terhadap petugas pengawal yang bersangkutan juga sudah dilakukan pemeriksaan. Nah, buntut dari kasus ini, akhirnya Kalapas kelas 2 Tarakan Bapak Arimin dirinya juga dipanggil bersama KPLP oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Kaltim, karena dan untuk saat ini Kalapas Tarakan yang ditunjuk sementara PLH yakni ada Bapak Wagiso, dan KPLP sementara didatangkan dari personel dari Lapas Nunukan. Kemudian saya sudah berhasil juga mengonfirmasi Bapak Jumadi, Kadipas Kanwil Kemenkumham Kaltim. Ia juga mengatakan bahwa untuk keberadaannya di Lapas Tarakan untuk melakukan pemeriksaan, dan terkait bagaimana hasilnya nanti semua akan dilaporkan ke Kanwil Kaltim dan ke pusat. Untuk terkait
kasus positif, urin positif yang dimiliki oleh AN sendiri, pihaknya juga saat ini masih melakukan pemeriksaan. Kemudian kami juga berhasil mengonfirmasi langsung Kepala Kanwil Kemenkumham Kaltim Bapak Sofyan melalui sambungan telepon seluler. Di sini Bapak Sofyan juga menjelaskan bahwa pada dasarnya adanya ricuh yang terjadi di Lapas Tarakan itu karena benar adanya rencana pemindahan yang akan dilakukan terhadap AN ke Lapas Nusa Kambangan. Namun informasi itu akhirnya langsung bocor dan ia juga tidak mengetahui siapa yang membocorkan, dan ia menjelaskan dan menegaskan bahwa setiap prosedur pemindahan seorang napi itu sebenarnya haruslah bersifat rahasia dan tidak boleh diketahui siapapun. Dan akhirnya karena kondisi ricuh dan ia mempertimbangkan jangan sampai Lapas Tarakan dirusak oleh napi, akhirnya ditunda atau dibatalkan. Lalu terhadap Kalapas Tarakan saat ini sudah dipanggil oleh pihaknya dan akan menjalani proses pemeriksaan. Apakah Kalapas Tarakan akan dicopot atau terancam dimutasi? Ia tidak bisa memberikan keputusan karena keputusan final ada di Kemenkumham, di pimpinan Kemenkumham RI, Bapak Yasona. Kemudian selanjutnya terhadap proses pemeriksaan petugas lapas yang diduga lalai juga saat ini sudah dilakukan. Ada 9 orang petugas lapas yang diperiksa, dan ia juga sudah menginstruksikan kepada jajarannya sudah membentuk tim sus untuk melakukan pemeriksaan ini, dan hasilnya nanti akan dirilis oleh pihaknya nanti. Demikian rekan. Baik, terima kasih rekan Andi Mosiah atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kadifas Kanwil Kemenkumham Kaltim serta Kapolres Tarakan. Berikut tayangannya untuk Anda. Jalan normal, sudah sholat bareng, tadi alhamdulillah kita makan bareng, nasi bersama mereka. Ya, musik ini kita bangun kembali, karena intinya adalah kita itu menghadirkan mereka, membina mereka untuk menjadi lebih baik. Di luar aja kadang-kadang kita satu keluarga juga suka ada masalah, kita apalagi di luar orang, tapi kita adalah keinginan kita mengembalikan kehidupan yang normal kembali seperti biasa, sehingga kita bisa membuat keluarga yang di rumah pun juga merasa tenang. Dan alhamdulillah sekarang udah seperti biasa, dan kemudian saya juga bersama Pak PLH Kalapas yang baru 1 hari Pak ya, itu dikasih apa namanya sambutan ya sama teman-teman semangat kita. Dan juga Pak Koordinator penindakan dari Direktur. Semalam betul ada sedikit keributan sedikit di lapas berkaitan para narapidana itu. Kemarin semalam itu karena pemindahan salah satu ini mereka tidak kurang berkenan ya dipindahkan salah satu narapidana ya makanya terjadi keributan sedikit. Itu sekitar jam berapa itu, Dan? Kejadian mulai dari jam 1-an lah, sampai pagi. Sampai pagi ya. Dari Keributan seperti apa dan yang terjadi di Tersangka Bea Cukai Bojonegoro kabur saat akan mengurus swab antigen dengan surat sehat di RSUD Dr. Kusma Tuban pada Sabtu 10 September. Rencananya tersangka kasus rokok ilegal itu akan dititipkan di Lapas Kelas 2B Tuban, sebagaimana lokasi diamankan oleh tim Bea Cukai di kawasan Kecamatan Banjar Juni lalu. Pelaku bernama Abdul Syukur, warga asal Kabupaten Kudus itu datang ke rumah sakit dikawal 4 petugas Bea Cukai menggunakan mobil bernomor polisi S1087 Beki. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Surya Sudarsono yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Sudar. Halo. Iya, halo rekan Sudar, silakan dengan informasi Anda.
Baik, pada Sabtu kemarin bahwasanya telah terjadi seorang tersangka tahanan Bea Cukai Bojonegoro kabur saat mengurus surat kesehatan maupun swab antigen di RSUD Dr. Kusma Tuban. Kejadiannya sekitar 1:30. Tersangka ini dikawal petugas dari Bea Cukai menumpangi satu mobil yang Avanza berwarna silver dengan didampingi 4 petugas saat itu. Lalu ketika sampai di halaman parkir RSUD, seorang petugas mendatangi IGD untuk menanyakan proses swab antigen maupun surat kesehatan. Lalu sisanya petugas lainnya berada di sekitar lokasi mobil. Namun untuk tersangka ini Abdul Syukur masih di dalam mobil dalam kondisi tangan terborgol menggunakan borgol tis atau borgol plastik. Entah apa yang menjadi penyebabnya, tiba-tiba tersangka ini berontak lalu memacu gas mobil untuk kabur. Hingga saat ini belum tertangkap. Sedangkan ke sore harinya itu mobil ditemukan di kawasan Desa Kapu di Kecamatan Meraura, di area persawahan, ditemukan oleh warga sekitar. Saat ditemukan, mobil sudah tidak ada sopirnya alias pelaku ini sudah tidak ada. Namun hanya ditemukan dokumen-dokumen mengenai kasus Bea Cukai maupun ada uang tunai sekitar 2 juta. Hasil dari konfirmasi Kasat Reskrim, AKP M. Bananta juga membenarkan kejadian tersebut dan saat ini telah dilakukan penyelidikan terkait kaburnya tersangka tersebut. Sedangkan dari pihak Bea Cukai sendiri menyatakan Abdul Syukur ini diamankan di area atau kawasan Kecamatan Banjar dengan kasusnya yaitu peredaran rokok ilegal sekitar 1 juta batang. Untuk kerugian negara mencapai di kisaran Rp 400 sampai 500 juta. Tersangka juga dijerat dengan Undang-Undang Cukai, ancaman pidana minimal 1 tahun maksimal 5 tahun. Itu rekan Mike. Baik, terima kasih rekan Sudarsono atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dunia pendidikan di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah dihebohkan dengan kabar siswi SMA di Kecamatan Jumapolo yang melahirkan bayi di rumah sakit seusai mengeluh sakit perut saat pelajaran olahraga. Pelajar tersebut menyembunyikan kehamilan itu dari lingkungan sekolahnya. Seusai melahirkan bayinya, siswi tersebut pun belum berani untuk kembali ke sekolah karena malu. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Solo, Mardon Widianto yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Mardon. Terima kasih rekan Mei. Saya akan menyampaikan informasi terkait adanya siswi SMA di Karanganyar yang melahirkan usai kontraksi atau mengalami sakit perut di sekolah. Dunia pendidikan di Kabupaten Karanganyar dihebohkan dengan kabar siswi SMA di Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar, melahirkan bayi di rumah sakit bisa mengeluh sakit perut saat mata pelajaran berlangsung. Pelajar tersebut ternyata menyembunyikan kehamilan tersebut dari lingkungan sekolahnya. Berdasarkan informasi yang kami terima dari sumber, peristiwa tersebut terjadi pada Rabu 31 September 2022. Saat itu, Mawar yang merupakan bukan nama sebenarnya sedang mengikuti pelajaran olahraga. Namun tiba-tiba siswi tersebut mengeluh sakit perut pada saat pelajaran tersebut. Setelah itu dia dilarikan ke rumah sakit di Karanganyar. Diketahui dia mengalami kontraksi hebat pada saat itu dan melahirkan bayinya. Saat itu dia belum berani ke sekolah karena malu. Namun selama ini pelajar itu menyembunyikan kehamilannya saat rapi. Guru maupun teman sekolah pun juga tak tahu kalau dirinya tengah berbadan 2. Para guru membawa ke puskesmas usai ketahuan air ketubannya pecah. Di puskesmas tersebut, petugas medis memberikan saran guru untuk membawa ke RSUD. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan KB di Kabupaten Karanganyar, Titi Umarni mengatakan kasus tersebut sudah ditangani oleh pihaknya dengan menggandeng Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Sementara itu untuk kasus ini nantinya akan diselesaikan dan sudah dilakukan mediasi. Dan hasilnya menurut dari Kapolsek Sumapolo sendiri bahwa kedua pasangan ini yang ternyata merupakan pacarnya yang beda sekolah dengan dirinya akan dinikahkan. Namun meskipun dinikahkan, keduanya masih bersedia untuk melanjutkan pendidikannya di sekolah menengah atas. Baik, terima kasih rekan Mardon atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Polsek Samboja mengungkap kasus penimbunan 365 liter bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi di Jalan Balikpapan, Handil. Kapolsek Samboja AKP Yusuf menjelaskan penangkapan itu bermula dari adanya laporan warga terkait penyalahgunaan BBM di Sungai Seluang, Kecamatan Samboja. Polisi kemudian melakukan pengecekan dan menggeledah sebuah gudang pada Kamis 8 September. Lalu ditemukan timbunan solar di dalam 11 jerigen berukuran 30 liter. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltim, Miftah Aulia yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Miftah. Ya, terima kasih Mei. Memang kemarin Polsek Samboja berhasil mengungkap kasus penimbunan 365 liter bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi di Jalan Balikpapan, Handil. Yang mana saat dikonfirmasi Kapolsek Samboja AKP Yusuf juga menjelaskan bahwasannya penangkapan itu bermula dari adanya laporan warga terkait dengan penyalahgunaan BBM di Kelurahan Sungai Seluang, Kecamatan Samboja. Polisi kemudian melakukan pengecekan dan menggeledah sebuah gudang pada Kamis lalu dan benar saja bahwasannya ditemukan timbunan solar di dalam jerigen 11 jerigen berukuran 30 liter. Kemudian polisi juga menemukan satu unit mobil Isuzu Kijang dengan nopol Kalimantan Timur berwarna biru tua dan selang yang diduga digunakan untuk menyedot BBM dari tangki mobil. Dan AKP Yusuf menerangkan bahwasannya pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Pertamina agar kartu kendali atau fuel card yang digunakan tersangka untuk modus pengambilan solar bersubsidi diblokir, dan tersangka atas berinisial KU memang sudah melakukan aksinya dengan membeli solar di SPBU menggunakan fuel card, dan KU juga justru menyalahgunakan fungsi kartu itu dengan menimbun solar subsidi di gudangnya, dan ditemukan ratusan liter solar yang rencananya akan dijual kembali oleh tersangka dengan harga lebih tinggi dari yang telah ditentukan pemerintah. Dan berdasarkan keterangan KU sebagai tersangka, BBM itu juga dibelinya di SPBU Sungai Seluang dengan harga Rp6.800 per liter, dan KU menggunakan dua fuel card BRI atau Brizi, dan saat dijual kembali KU menawarkan harga yang lebih tinggi, yakni Rp12.000 per liternya ke supir truk pasir, sehingga pelaku atau KU mendapat keuntungan yang 2 kali lebih banyak, yakni sekitar Rp5.200 per liter. Dan atas tindakan KU itu saat ini KU dijerat pasal 40 ke-9 UU RI nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas perubahan pasal 55 UU RI nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Dan AKP Yusuf juga mengimbau agar masyarakat tidak berbuat atau mencari cara untuk membeli BBM bersubsidi kemudian dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi dengan modus menggunakan kartu fuel card. Demikian, Mei.
Baik, terima kasih rekan Miftah Aulia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kenaikan harga bahan bakar minyak yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada Sabtu 3 September berdampak pada berbagai sektor. Adapun kenaikan harga BBM tersebut yakni Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter, kemudian solar subsidi menjadi Rp6.800 per liter yang sebelumnya hanya Rp5.150 per liter. Atas kenaikan harga tersebut, harga jasa transportasi juga mengalami kenaikan seperti halnya yang dilakukan oleh Gala Herang Transport atau G-Trans di Mempawah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Pontianak, Ramadan yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Ramadan. Ya, selamat siang Mei, serta Tribuners semuanya. Ya, memang dampak dari penyesuaian ataupun kenaikan harga bahan bakar minyak yang ditetapkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada 3 September 2022 sore kemarin memang sangat berdampak kepada tatanan kehidupan masyarakat, tidak hanya mahalnya harga BBM itu sendiri, juga berdampak kepada travel ataupun taksi online yang berada di Kabupaten Mempawah yang terpaksa juga menaikkan harga bahan bakar, menaikkan tarif untuk bepergian ataupun antar jemput penumpang tersebut, di mana saat naikkan harga pada 3 September sore, pada malam harinya untuk para kompetitor taksi online di Kabupaten Mempawah melaksanakan rapat di malam hari untuk mencarikan solusi bagaimana ke depannya sehingga dapatlah hasil yang disepakati, yaitu menaikkan tarif antar jemput dari Mempawah ke kota Pontianak ataupun sebaliknya itu naik menjadi 25%. Di mana pada sebelum ada kenaikan BBM ini sendiri, harga tarif jasa angkutan ataupun taksi online dari Mempawah Pontianak ataupun sebaliknya Pontianak Mempawah itu hanya 75.000, namun sekarang naik menjadi 90.000. Begitu juga untuk ke Bandara Supadio Pontianak, dari Mempawah ke bandara dan bandara ke Mempawah, dari yang sebelumnya hanya 110.000 sekarang dinaikkan menjadi 140.000. Yang memang kebijakan ini sendiri diambil oleh para kompetitor taksi online di Mempawah, menyesuaikan dengan kenaikan harga sehingga harga untuk tarif jasa angkutan juga dinaikkan. Seperti itu, Mei. Baik, terima kasih rekan Ramadan atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pimpinan G-Trans Mempawah. Berikut tayangannya untuk Anda. Kami setelah mengetahui BBM itu naik, malamnya kami adakan perkumpulan terkait owner atau kompetitor yang melakukan kegiatan usaha yang sama, yaitu jasa transportasi antar jemput. Setelah kami adakan rapat seperti itu, rapat singkat di malam itu, kami mencari acuan untuk menaikkan harga BBM ini. Ya, kami naikkan sebesar 25% jika kami hitung dari naiknya BBM harga lama dan harga baru itu. Dengan acuan 25% itu, maka kami dapat masing-masing tarif, baik pengantaran itu Mempawah ke kota Pontianak sebaliknya atau Mempawah bandara sebaliknya. Karena memang diketahui bahwa kami di sini adalah pelaku kegiatan yang dengan rute Mempawah Pontianak saja. PT Pos Indonesia mulai menyalurkan bantuan langsung tunai bahan bakar minyak atau BLT BBM kepada keluarga penerima manfaat atau KPM di Jawa Tengah. SM Kesekretariatan Kantor Regional 4 PT Pos Indonesia, Hari Setianto, mengatakan gabungan BLT, BBM, dan BPNT akan dialirkan kepada sekitar 3,2 juta KPM. Adapun terkait penyalurannya telah dilakukan sejak 3 September lalu di ibu kota provinsi. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jateng, Idayatul Rohmah, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Ida. Ya baik, terima kasih Mai. Seperti diketahui bahwa sebagai imbas dari kenaikan BBM sendiri, ini pemerintah menggelontorkan bantuan langsung tunai BBM kepada masyarakat kurang mampu, ya, yang dalam hal ini disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Nah, penyaluran
PLT BBM sendiri telah dilakukan secara simbolis pada 3 September lalu di ibu kota provinsi, dan kemudian sedangkan secara penyaluran lebih lanjut termasuk di Jawa Tengah ini dilakukan di tanggal-tanggal berikutnya, yang mana dalam hal ini pemerintah memberikan waktu selama 14 hari untuk penyalurannya. Nah, di Jawa Tengah sendiri, penyaluran BLT BBM ini disalurkan bersamaan dengan bantuan pangan non tunai atau BPNT dengan total gabungan mencapai 3,2 juta keluarga penerima manfaat atau KPM. Nah, yang mana setiap KPM BLT BBM ini mendapatkan Rp300.000 yang merupakan penerimaan 2 bulan sekaligus, yaitu September dan juga Oktober. Nah, hal ini seperti juga yang diumumkan oleh pemerintah, bantuan akan disalurkan selama 4 bulan, sehingga dalam kurun waktu tersebut per KPM akan mendapatkan total senilai Rp600.000 dengan rincian Rp150.000 per bulan. Nah, sementara itu pemirsa, KPM BPNT akan mendapatkan Rp200.000 per bulan pada bulan September ini. Namun begitu, berdasarkan konfirmasi kami di PT Pos Indonesia Regional 4 atau di wilayah Jawa Tengah ini, tidak semua KPM mendapatkan nominal yang sama. Ada yang mendapatkan Rp100.000 saja, kemudian juga ada yang Rp200.000 saja, dan ada juga yang Rp500.000 sesuai dengan jenis bantuan yang diterima, seperti itu. Nah, sementara itu terkait dengan lokasi penyalurannya sendiri ada di beberapa tempat, yang diantaranya yaitu kantor pos, kemudian juga ada kelurahan, ada komunitas, hingga door to door ke rumah warga, yang dalam ini untuk warga lansia atau juga ke penyandang disabilitas, seperti itu. Nah, terkait dengan jumlah KPM di Jawa Tengah sendiri ini berbeda-beda. Berdasarkan data yang kami peroleh dari PT Pos di Jawa Tengah, KPM tertinggi yaitu di Banyumas ada sekitar 247.000, kemudian disusul Brebes 203.000, dan juga Cilacap sekitar 180.000 KPM. Nah, untuk wilayah Semarang sendiri untuk tahap pertama ini dibagi ke dalam beberapa batch. Yang batch pertama ini sekitar 35.000 KPM, dan di batch 2 ada sekitar 11.000 KPM. Seperti itu, Mai. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Ida atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan warga setempat. Berikut tayangannya untuk Anda. Ibu, jam 11. Jam 11 siang. Nah, ini Bu, untuk mendapatkan BLT BBM saja atau mungkin sama BPNT, Bu? Bantuan pangan atau yang maksudnya yang BLT BBM saja apa plus BPNT yang bantuan pangan? Yang berapa? Berarti dapat 500.000, berarti dua-duanya ya, Bu ya. Nah, ini Bu, sebelumnya apakah juga mendapatkan bantuan, Bu, atau mungkin baru kali ini atau seperti apa? Udah beberapa kali ya, udah ada 3 kali ya. 3 kali. Untuk mendapatkan bantuan ini nih bagaimana, Bu, kesannya, Bu? Kesannya? Iya. Ya senang bantu ya. Kalau jenengan ini kesehariannya mungkin kerjanya apa, Bu? Rumah tangga. Ibu rumah tangga. Anak? Anaknya 3. Anaknya 3. Sekolah semua? Iya. Mantan Kades Rantau Gedang, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, Baharudin menjadi korban gigitan buaya sungai pada Sabtu 10 September. Bagian tubuh korban yang digigit adalah kaki sebelah kiri di bagian betis. Camat Singkil, Hairudin, mengatakan korban digigit buaya saat sedang mengambil air wudhu di sungai yang mengalir di belakang pemukiman penduduk Rantau Gedang. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Dede Rusadi dari Serambi News yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Dede. Ya, Mei, dapat saya laporkan bahwa Baharudin, mantan Kepala Desa Rantau Gedang, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, digigit kakinya oleh buaya saat mengambil air wudhu pada kemarin subuh. Dan korban pada saat itu sempat ditarik kakinya ke arah sungai, namun masih bisa menyelamatkan diri dengan cara berpegangan sekuat tenaga ke perahu yang kebetulan ditambatkan di jamban yang ada di sungai. Memang jamban yang ada di Desa Rantau Gedang ini banyak dibangun
di sungai yang mengalir di belakang pemukiman penduduk. Korban akhirnya bisa dilepas, korban akhirnya dilepas oleh gigitan buaya. Selanjutnya korban dalam kondisi terluka berjalan kaki menuju rumahnya yang berjarak sekitar 50 meter dari pinggir sungai. Selanjutnya korban meminta pertolongan kepada istrinya. Istrinya lalu meminta pertolongan kepada warga lain dan korban akhirnya dievakuasi ke Puskesmas Singkil. Setelah mendapat pertolongan gawat darurat, selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil karena memang luka bekas gigitan buaya di kaki korban ini cukup dalam sehingga perlu perawatan intensif. Memang dapat saya laporkan bahwa konflik manusia dengan buaya di Kabupaten Aceh Singkil memang terus terjadi sepanjang tahun dan ini merupakan kejadian terbaru yang terjadi di sungai, terutama korbannya ini penduduk Kabupaten Aceh Singkil yang tinggal di pinggir sungai. Jadi selain penduduk pinggir sungai juga konflik buaya dengan manusia di Kabupaten Aceh Singkil kerap juga terjadi dengan nelayan dan buaya di wilayah lautan terutama di Kecamatan Pulau Banyak Barat. Jadi memang saat ini atau sejauh ini belum ada antisipasi untuk mencegah terjadinya konflik buaya dengan manusia ini. Memang harapan masyarakat tentu ke depannya ada intervensi atau kebijakan dari pemerintah agar konflik manusia dengan buaya tidak terus terjadi di Kabupaten Aceh Singkil. Karena memang selain menimbulkan luka, beberapa warga Kabupaten Aceh Singkil juga sudah menjadi korban meninggal akibat serangan dari buaya ini. Diketahui memang wilayah Kabupaten Aceh Singkil yang berada di Kecamatan Singkil itu selain dialiri oleh sungai merupakan daerah rawa yang merupakan habitat dari buaya. Begitu juga dengan kepulauan yaitu Kecamatan Pulau Banyak Barat juga merupakan tempat buaya berada dan karena memang wilayahnya sebagian merupakan rawa. Demikian, Mei. Baik, terima kasih rekan Dede atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terbakarnya pompa intake PDAM di IPA 1 Paringin Gunung Pandau Balangan membuat distribusi air PDAM terhambat ke pelanggan pada Minggu 11 September. Penanganan pompa ini dilakukan secara cepat oleh tim teknik di lapangan. Mereka melakukan pergantian terhadap pompa yang nantinya akan kembali dipasang untuk menyedot air. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Banjarmasin Pos, Isti Rohayanti yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Isti. Baik, terima kasih rekan Mei. Saya melaporkan langsung dari Kabupaten Balangan mengenai insiden terbakarnya pompa intake PDAM di IPA 1 Paringin, di mana kejadian terbakarnya pompa intake ini terjadi pada Senin 10 September 2022 kemarin sore dan pada saat malam, mulai malam hingga pagi, distribusi air di wilayah Paringin dan di wilayah Kecamatan Paringin dan Paringin Selatan itu sempat terkendala sehingga akhirnya oleh pihak PDAM langsung dilakukan penanganan di mana dilakukan pergantian pipa air dan di sana ada tim teknik yang langsung ke lokasi dan mereka secara bersamaan menurunkan pompa intake ke tempatnya dan dilakukan pergantian. Dan untuk distribusi air PDAM setelah adanya perbaikan pipa intake ini diprediksi akan kembali normal pada pukul 18 WITA. Namun saat ini untuk tekanan air di wilayah Kecamatan Paringin dan Paringin Selatan masih rendah dan air pun masih belum mengalir deras biasanya. Dan pihak PDAM Kabupaten Balangan maksimal mungkin melakukan penanganan kerusakan pipa, kerusakan pompa sehingga distribusi air untuk PDAM Kabupaten Balangan kembali tersalur ke masyarakat. Dan PDAM Kabupaten Balangan juga secara berkala melakukan pengecekan alat untuk penarikan air di sungai berikut alat pengolahan air baku. Dan juga adanya kerusakan ini disampaikan oleh Kabak Teknik PDAM Kabupaten Balangan memang tidak bisa dipungkiri karena adanya keterbatasan masa pakai alat sehingga pihak PDAM Kabupaten Balangan juga telah menyediakan cadangan untuk setiap alat yang dibutuhkan di PDAM Kabupaten Balangan untuk kebutuhan distribusi air ke pelanggan. Begitu rekannya. Baik, terima kasih rekan Isti atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kabak Teknik PDAM Kabupaten Balangan. Berikut tayangannya untuk Anda. Kejadian pada hari kemarin pompa intake kita ada yang
terlalu penting untuk satu buah. Jadi karena malam tadi waktu tidak ada perbaikan, itu tidak cukup waktu, jadi kita lanjut pada pagi hari ini. Memang pada pagi ini kita dalam proses penurunan pompa intake, karena seperti yang Anda saksikan. Kemudian terkait pelayanan PDAM terdampak dari adanya kerusakan pompa intake ini, memang ada sebagian wilayah-wilayah tertentu, khususnya wilayah Kecamatan Paringin dan Kecamatan Paringin Selatan. Terkait untuk di wilayah kota, memang aliran kita masih kecil karena tekanan dari distribusi kami ada penurunan, dikarenakan memang pasokan air baku dari intake kita berkurang dengan adanya kerusakan pompa ini. Aparat Polsek Tasifeto Barat bersama petugas Damkar Kabupaten Belu berhasil memadamkan kebakaran hutan atau lahan kosong di Dusun Batu Merah, Desa Naikasa, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu pada Jumat 9 September. Peristiwa kebakaran yang belum diketahui secara pasti penyebabnya ini nyaris melumat gedung sekolah SMA Negeri 2 Tasifeto Barat yang berada persis di belakang lahan kosong yang tengah terbakar tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Pos Kupang, Teni Jenahas, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Teni. Ya baik nih, dapat saya laporkan bahwa Jumat kemarin telah terjadi kebakaran hutan atau semak-semak yang berada di wilayah Desa Naikasa, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu. Jadi kebakaran ini belum diketahui persis penyebabnya, tetapi kebakaran ini nyaris melumat atau membakar gedung sekolah yang ada di wilayah tersebut. Dan sesuai informasi yang kami peroleh dari pihak kepolisian, dalam hal ini Kapolsek Tasifeto Barat, Ibda Samihin, mengatakan bahwa kebakaran tersebut terjadi sekitar pukul 10 dan dari pihak sekolah memberikan atau menyampaikan peristiwa itu kepada Polsek Tasifeto Barat untuk meminta bantuan dari petugas pemadaman kebakaran Kabupaten Belu. Dan dari informasi tersebut, pihak kepolisian yang sudah sigap langsung menginformasikan atau meminta pertolongan dari petugas pemadam kebakaran Kabupaten Belu. Dan sebelum tiba petugas pemadam kebakaran, polisi terlebih dahulu di lokasi untuk memantau sekaligus membantu memadamkan api dengan peralatan seadan. Mereka menggunakan daun dan air yang menggunakan ember dari tetangga untuk memadamkan api di lokasi kebakaran. Dan beberapa saat kemudian mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi dan langsung mengambil posisi di belakang gedung sekolah, dan petugas bersama kepolisian fokus pada pemadam kebakaran, memadamkan api di belakang gedung sekolah agar api tidak merambat sampai ke gedung sekolah yang memang saat itu titik api sangat berdekatan sekitar 3 meter dari gedung sekolah. Dan polisi bersama petugas pemadam kebakaran berhasil memadamkan api, dan perjuangan atau berjibaku para petugas ini makan waktu sekitar 1-2 jam untuk mereka berhasil memadamkan api. Dan kejadian ini sudah dilaporkan oleh pihak kepolisian Polsek Tasifeto Barat kepada aparat di Polres Belu bahwa dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa, hanya terjadi kebakaran hutan atau semak-semak yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Kapolsek pada kesempatan itu juga menyampaikan bahwa kebakaran tersebut belum diketahui persis sumber apinya, tetapi besar kemungkinan bahwa ada orang yang diduga membuang puntung rokok ataupun membakar sampah ataupun membakar kebun yang sudah dibuka sehingga apinya merambat sampai ke wilayah sekitar gedung sekolah. Terkait hal ini, Kapolsek Tasifeto Barat, Ibda Samihin, menyampaikan atau menghimbau kepada masyarakat supaya di musim kemarau saat ini perlu waspada dan hati-hati untuk membakar sampah ataupun membuang puntung rokok di areal terbuka, karena saat ini sudah memasuki musim panas, daun-daun dan juga rumput ilalang yang ada di
padang ataupun di sekitar pemukiman warga sudah kering semuanya, sehingga api dengan mudah merambat dan meluas. Dan perlu disampaikan juga kepada masyarakat bahwa mengingat saat ini juga ada angin, sehingga api yang mungkin muncul dari hal-hal yang tidak bertanggung jawab atau membuang sampah atau membakar sampah atau membuat puntung rokok sangat berbahaya, karena selain sampah atau juga daun-daun kering atau rumput yang sudah kering juga ada angin, sehingga bisa menimbulkan korban atau kerugian, bahkan bisa menimbulkan korban jiwa. Dan Kapolsek juga berterima kasih kepada petugas damkar Kabupaten Belu yang sangat sigap dan standby ketika dihubungi bisa tersambung, dan dalam waktu beberapa saat mereka tiba di lokasi. Memang akses ke lokasi kebakaran tidak terlalu sulit, sehingga petugas pemadam kebakaran begitu mendapat informasi atau laporan dari kepolisian langsung bergerak menuju lokasi. Perlu kami informasikan bahwa Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Belu sudah menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada ketika keluar rumah. Yang pertama adalah memperhatikan atau memastikan api kompor, lalu memastikan juga saat membakar sampah harus benar-benar dijaga, sehingga tidak menimbulkan kebakaran yang meluas dan merugikan banyak orang. Lalu Kapolres Belu juga sudah mengimbau kepada masyarakat bahwa di musim kemarau ini tidak boleh membakar sampah sembarangan yang ada di pinggir jalan yang bisa menimbulkan kebakaran hutan atau kebakaran rumah-rumah masyarakat. Yang berikutnya adalah menghimbau kepada masyarakat yang membuka lahan baru agar tidak dilakukan tidak bakar. Maksudnya lahan baru yang dikerjakan oleh masyarakat bisa dibersihkan secara spot-spot untuk membakar, sehingga tidak membakar kebun secara meluas. Dan sejauh ini dari data yang diperoleh dari Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Belu, bahwa peristiwa kebakaran dalam minggu terakhir ini hanya yang terjadi di Desa Nekasa, dan tidak ada korban jiwa akibat dari peristiwa kebakaran yang terjadi selama ini. Dan sebagian besar kebakaran yang terjadi adalah kebakaran hutan, dan ini juga berdasarkan atau sesuai dengan kondisi lapangan yang terjadi di Kabupaten Belu, bahwa banyak hutan-hutan atau semak-semak yang saat ini sudah kering karena sudah memasuki puncak kemarau panjang, sehingga kebakaran sering terjadi itu di hutan. Sedangkan kebakaran rumah untuk minggu ini tidak ada kejadian kebakaran, dan sejauh ini tidak ada korban jiwa dari peristiwa kebakaran yang ada di wilayah Kabupaten Belu dalam 1-2 minggu terakhir. Demikian Mei, laporan dari Atambua. Baik, terima kasih rekan TNI atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Tak banyak yang mengetahui adanya layanan keliling Sungai Batanghari di seputaran Jembatan Gentala Arasi Jambi. Di tempat tersebut terdapat puluhan pengusaha ketek atau perahu kecil yang kerap digunakan sebagai fasilitas penyeberangan dari Jambi kota seberang menuju kota Jambi ataupun sebaliknya. Hal yang tak diduga, pengusaha ketek melayani masyarakat untuk berkeliling di area Sungai Batanghari dengan harga yang bersahabat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jambi, Wiradani Damanik, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Wira. Baik, dimanapun Anda berada, ya memang betul bahwasanya adanya wisata baru, yakni dengan menggunakan perahu kecil atau yang kerap disebut di Jambi adalah getek. Nah, perahu kecil ini ternyata tidak hanya melayani penyeberangan yang dilakukan dari kota Jambi menuju Jambi kota seberang, yang memang umumnya digunakan adalah untuk pelayanan itu, di mana para warga dari Jambi kota seberang biasanya bekerja di kota Jambi menggunakan perahu itu, dan bahkan juga berbelanja ke pasar Angsuduo. Namun saat kami temui para pengusaha ketek,
rupanya tidak hanya melayani penyeberangan itu, namun memiliki pelayanan yang melakukan keliling-keliling di area Sungai Batanghari itu. Nah, kami sendiri baru satu kali itu mengelilingi di Batanghari menggunakan getek yang umumnya hanya diketahui masyarakat hanya sebagai pelayanan untuk melakukan penyeberangan, namun ternyata setelah kita coba bertanya kepada pemilik getek, yaitu Pak Muryadi, rupanya tidak hanya pelayanan itu yang ada. Nah, saat kami menaiki getek itu, terlihat memang suasana dari atas getek atau di area Sungai Batanghari itu pemandangan-pemandangan yang memang serba hal yang baru buat kami sendiri, karena bisa melihat suasana yang berbeda dari berbagai lokasi. Nah, di sepanjang area sungai itu juga terdapat taman dan jembatan deklarasi, dan kami menaiki itu dari Dermaga Sanggar Batik, yang di sana juga ada Taman Sanggar Batik di Kelurahan Mubung Laut, Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi. Nah, memang di Jambi Kota Seberang ini tidak hanya ada kearifan-kearifan lokal seperti itu, namun juga ini merupakan tempat peradaban ajaran Islam yang pertama kali di Jambi, sehingga memang ada banyak hal yang bisa kita dapatkan di tempat tersebut, baik itu edukasi sejarah dan juga traveling, dan hal-hal menarik lainnya dapat kita temui di area Sungai Batanghari. Dan akses untuk ke berbagai tempat juga, ini tempat ada mall, ada juga jembatan, dan nah, itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan, Mei. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Wiradani atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Pasar murah digelar untuk mengantisipasi adanya lonjakan harga kebutuhan pada beberapa hari ke depan akibat kenaikan BBM di pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama pemerintah Kabupaten Tabalong pada Minggu 11 September. Pada gelaran pasar murah yang juga dilaksanakan dalam rangka pengendalian inflasi di daerah ini, tersedia berbagai kebutuhan harian masyarakat, termasuk ikan segar lokal dan telur ayam ras. Kehadiran pedagang ikan segar dan telur ayam ras pada pasar murah di Plaza Umayyah Kota Tanjung, Kecamatan Tanjung ini ternyata paling diminati. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Banjarmasin Post, Doni Usman, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Doni. Baik, Mei dan Tribuners, dapat saya laporkan memang pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama dengan pemerintah Kabupaten Tabalong pada hari ini Minggu 11 September 2022 itu menggelar pasar murah di area halaman Plaza Umayyah yang ada di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, pelaksanaan pasar murah ini sendiri dilakukan itu sebagai langkah antisipasi untuk menghadapi kalau saja ada lonjakan harga karena adanya kenaikan harga bahan bakar minyak. Kemudian juga pasar murah ini dilaksanakan sebagai upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan pemerintah Kabupaten Tabalong untuk mengendalikan inflasi. Nah, dipilihnya Kabupaten Tabalong sebagai salah satu lokasi pelaksanaan pasar murah ini karena Kabupaten Tabalong ini merupakan salah satu dari 3 daerah di Provinsi Kalimantan Selatan yang merupakan wilayah atau daerah penghitung inflasi daerah. Karena itulah pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar pasar murah di Kota Tanjung. Nah, di pasar murah ini sendiri disediakan berbagai macam kebutuhan harian yang bisa didapatkan masyarakat Kota Tanjung dan sekitarnya dengan harga yang tentu saja lebih murah dibandingkan harga di pasaran. Di antaranya itu ada tepung, gula, beras, minyak goreng, kemudian juga ada telur ayam ras, ada 4 macam ikan segar lokal, yaitu ada ikan nila, ikan mas,
ikan patin, ikan haruan atau yang dikenal dengan ikan gabus. Nah, pemerintah Kabupaten Tabalong sendiri menyambut baik dengan adanya pasar murah yang digelar pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di wilayahnya ini. Dan tadi saya wawancara dengan Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, Pak Bir Hasani. Beliau mengatakan bahwa untuk mengantisipasi lonjakan harga ini di Kabupaten Tabalong ini akan terus dilaksanakan pasar murah hingga bulan Desember nanti, di mana dijadwalkan itu paling tidak 1 bulan sekali akan digelar pasar murah ini agar bisa membantu masyarakat yang merasa terbebani dengan adanya lonjakan atau kenaikan harga akibat adanya kenaikan harga bahan bakar minyak. Demikian, ya. Baik, terima kasih rekan Doni Usman atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan serta Kepala Dinas Koperasi UKM Perindak Kabupaten Tabalong. Berikut tayangannya untuk Anda. Ya, pertama dalam menyikapi kebijakan baru pemerintah yang akan menaikkan, yang sudah menaikkan harga BBM, maka dikhawatirkan akan ada gejolak harga beberapa hari ke depan. Oleh sebab itu pemerintah prihatin dengan kondisi tersebut, terutama bagi masyarakat kita yang tentunya secara langsung akan dibebani oleh naiknya harga-harga ke depannya. Oleh sebab itu perlu tentunya pemerintah menggelar pasar murah ini yang betul-betul dengan harga yang lebih murah daripada di pasar. Nah, ini juga dalam upaya pengendalian inflasi. Iya. Sedangkan di pasar murah ini dijual 25.000. Termasuk juga tadi kita lihat ikan haruan. Ikan haruan itu di pasaran itu 50.000 sampai 60.000 tergantung ukurannya. Di pasar murah ini harganya sekitar 40.000 per kilogramnya. Ada lonjakan harga dan pasokan kayak Bapak? Kalau dari sisi pasokan untuk sementara Kabupaten Tabalong masih cukup ya. Nah, kita mengantisipasi lonjakan harga karena bulan depan mau masuk bulan Maulid. Beberapa bahan pokok. Dalam runtutan acara di 4 kota, Jakarta pada Minggu 11 September tercatat menjadi tempat kedua dalam bagian gelaran acara Semarak Borobudur Marathon Power by Bank Jateng. Termasuk juga ayam itu mengalami kenaikan. Adapun total Itu yang peserta segera kita coba pelari antisipasi, mencapai 1.000 tanggulangi orang yang terdiri dari 15 komunitas yang berasal dari 5 kota di Indonesia. Runtutan acara ini nantinya akan dilanjut ke 2 kota lainnya, yakni Medan dan terakhir Makassar. Lalu di acara puncaknya, yakni tepatnya tanggal 12 hingga 13 November di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota, Randy Rutama, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Randy. Baik, terima kasih rekan Mei. Selamat siang Tribuners. Total 1.000 peserta ikut meriahkan acara Bank Jateng Festival Run Friendship 2022 di DKI Jakarta. Yang dimana dari 1.000 peserta tersebut terbagi menjadi, terdiri atas 15 komunitas dari 5 kota berbeda di Indonesia. Yang dimana sebelumnya para peserta tersebut sudah mendaftarkan diri terlebih dahulu ke pihak panitia setempat dengan membayar atau membiayai pendaftaran sebesar Rp100.000 untuk kemudian mereka diberikan jersey berupa baju dan bandana lain pendukung dalam gelaran acara yang digelar pada pagi tadi. Acara tersebut sudah dilaksanakan sekira pukul 5:30 pagi tadi, tepat pada hari Minggu tanggal 11 September 2022, tepatnya di Museum Purnabakti Pertiwi Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Di mana dalam acara tersebut, Jakarta merupakan kota kedua setelah Semarang yang menjadi kota atau pilihan runtutan acara untuk pada nantinya tepat pada tanggal 12 hingga 13 November 2022, acara ini memiliki acara puncak yang tepatnya di tanggal 12 hingga 13 November 2022, yang nantinya akan dilaksanakan di Magelang, Jawa Tengah. Nah, sebelum Jakarta terdapat kota Semarang, dan nantinya akan dilanjutkan runtutan acara tur kembali ke kota Medan, dan selanjutnya yang terakhir di Makassar.
Dan acara yang digelar di Jakarta ini yang sudah dimulai sejak pagi tadi sekira pukul 5:30 pagi tadi. Acara ini cukup meriah dan juga dihadiri dari elemen masyarakat lainnya seperti anggota kepolisian, anggota TNI, dan masyarakat setempat. Tidak hanya itu, dalam acara yang digelar di Taman Mini tersebut juga terlihat istri dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yakni Ibu Atikoh, yang ikut meramaikan dan menjadi peserta dalam gelaran acara pagi tadi. Tidak hanya tidak hanya agenda lari saja yang diselenggarakan di acara tersebut, melainkan juga peserta disajikan dengan beberapa hiburan, yakni berupa games basket, photo booth, dan juga door prize hingga musik. Yang menariknya adalah peserta yang hadir juga tidak hanya berfokus kepada lari saja atau lari hingga 5 km di seputaran Taman Mini Indonesia Indah saja, melainkan peserta yang hadir juga memakai kostum yang menarik. Mengingat panitia juga mengadakan perlombaan kostum yang menarik di acara tersebut. Dalam acara tersebut juga diakhiri oleh pembagian door prize, yang dimana hadiah door prize spesial ini yakni berupa sepeda lipat yang diberikan spesial dari sponsor Bank Jawa Tengah. Baik, rekan Mei, mungkin saja terlebih dahulu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Randy atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Direktur Utama Bank Jateng. Berikut tayangannya untuk Anda. Ini spesial banget, jadi mereka berdua juga kalau kita lihat untuk Bang Jateng Tinggi Candi yang berguna pada tahun 2022. Ya, daftar dari Januari kayaknya ya. Iya, kemarin waktu dibuka hanya satu kata luar biasa aplikasinya. Kita memang kebetulan cuma ada HM ya hari ya, hanya dan ya udahlah kita mencoba untuk bagaimana bisa lebih merata, karena memang slotnya terbatas. Oleh karena itu pagi ini meskipun kita ada di Jakarta, tapi memang dari luar kota bahkan luar Jawa juga sudah di Taman Mini. Ini menandakan bahwa kita memang ada masyarakat yang sangat kita olahraga, dan mudah-mudahan kegiatan ini bisa juga kita dorong terus, dan bersama Kupas pada tengah biasa mengawal Borobudur. Jangan lupa November 12-13 sebelumnya maraton. Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau KAHMI melakukan kegiatan Jalan Sehat di Gelora Bung Karno, Parkir Timur, Jakarta Pusat pada Minggu 11 September. Acara ini dilakukan dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun ke-56 KAHMI. Setelah melakukan pendaftaran, peserta diberikan baju untuk kegiatan Jalan Sehat berwarna hijau. Lalu tak hanya masyarakat yang menjadi peserta Jalan Sehat, sejumlah pejabat juga turut memeriahkan acara tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota, Alfian Firmansyah, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Alfian. Oke, halo Men, selamat siang untuk para tribunal. Oke, untuk informasi yang berada, kegiatan dari alumni dari Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia hari ini melakukan kegiatan Jalan Sehat di Gelora Bung Karno. Aktivitas kegiatan Jalan Sehat ini merupakan kegiatan ulang tahun dari alumni mahasiswa Islam ini ke-56. Dari acara tersebut juga terdapat selain ada acara Jalan Sehat, ada juga sejumlah pejabat yang turut hadir untuk mengikuti Jalan Sehat tersebut, seperti Mahfud MD, Kementerian Menko Polhukam, dan ada juga Wakil Presiden Indonesia yaitu Yusuf Kala. Mereka hadir untuk sebagai alumni dari mahasiswa Islam Indonesia tersebut. Selain Jalan Sehat yang dilakukan juga terdapat door prize yang berisi sepeda lipat dan televisi dan ponsel seperti itu. Untuk kegiatan dari perayaan HUT ke-56 dari KAHMI ini diselenggarakan di seluruh Indonesia. Itu laporannya. Baik, terima kasih rekan Alfian Firmansyah atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Menpora RI serta Koordinator Pusat KAHMI. Berikut tayangannya untuk Anda. Saya menghadiri Jalan Sehat dan silaturahmi alumni Himpunan Mahasiswa Islam. Sekarang saya bersama Pak Doli Kurnia sebagai Koordinator
kira ini satu kegiatan yang baik ya untuk membuat badan kita bugar, sehat, lebih happy, harus bergerak terus. Dan salah satu wujud dari bergerak itu adalah kita berjalan sehat, mudah-mudahan yang diikuti oleh para alumni seluruh Indonesia atas himbauan Pak Doli Kurnia sebagai koordinator presidium dan tentu masyarakat secara luas. Terima kasih Pak Doli atas inisiasi untuk masyarakat yang silakan Pak Doli. Cukup. Serabi hijau telah dikenal sebagai makanan khas Rengas Dengklok, Karawang. Banyak juga warga yang menjual panganan ini. Namun serabi buatan Bapak Minin atau akrab disapa Amin ini terbilang legendaris di Bekasi dan pertama kali diluncurkan pada tahun 2000-an. Berlokasi di Jalan Lapangan Serbaguna nomor 29, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi. Kedai yang berada di gang kecil ini ramai diburu pembeli. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota, Yolanda Putri yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Yolanda. Baik, Mei, terima kasih. Selamat sore Tribuners. Memang serabi hijau sari rasa ini sudah berada di Bekasi sekiranya 22 tahun lalu. Jadi bisa dikatakan serabi hijau ini salah satu makanan legendaris di Bekasi. Ditemui wartakotalive.com, Jamaluddin selaku anak pemilik serabi hijau sari rasa mengatakan bahwa sang ayah yang bermula berjualan serabi hijau tersebut. Saat itu sang ayah hanya berjualan bermodalkan gerobak kayu saja. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2004 didirikan gerobak, tempat pembuatan serabi dan kursi untuk para pelanggan yang ingin menikmati serabi hijau di tempat. Ia juga mengatakan bahwa semenjak sang ayah sakit, dirinya lah yang membantu untuk mengelola usaha tersebut. Dan belum lama ini juga untuk proses pembuatan serabi yang biasanya dilakukan di kedai tersebut, sekarang dilakukan di tempat tinggalnya di kawasan Rawasemut. Adapun harga yang dibanderol untuk dua menu varian serabi, yakni serabi gula durian dan serabi gula pandan. Untuk satu dusnya, isi 10 biji gula durian seharga 30.000. Untuk 5 biji durian 16.000, 2 biji gula durian 2 biji serabi gula durian seharga 6.500. Dan adapun varian gula pandan, kalau gula pandan yakni agak lebih murah 5.000, untuk 10 piece-nya berkisaran harga 25.000. Kuliner legendaris ini juga beroperasi Tribuners mulai dari Senin sampai Sabtu, mulai pukul 8 pagi hingga jam 3 sore. Saat itu, wartakotalive.com pun mencoba mencicipi serabi hijau gula durian. Hijaunya serabi dari daun suji ini membuat tampilan kue tradisional ini semakin menarik. Aroma wanginya pun menggugah selera. Saat menggigit potongan serabi hijau tersebut, rasa lembut, gurih, manis, beradu menjadi satu menggoyang lidah. Ditambah kuah berwarna coklat, yaitu gula durian sebagai pelengkap kenikmatan serabi. Gula durian yang dituangkan ke serabi hijaunya pun sangat kental dan aroma duriannya pun sangat pekat. Jadi tak heran banyak pelanggan pencinta durian yang memburu serabi hijau ini. Namun tak perlu khawatir jika pelanggan yang tak menyukai durian bisa juga memesan serabi hijau gula pandan. Begitu, Mei. Baik, terima kasih rekan Yolanda atas informasi Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan anak pemilik serabi hijau sari rasa. Berikut tayangannya untuk Anda. Kantor pos ini kan udah terkenal nih. Ini tuh bukanya dari kapan, Mas? Dari tahun 2000-an. Tahun 2000-an. Oh, awalnya nih udah di sini, udah sama gerobak, terus orang tuanya atau gimana awalnya, Mas? Pertama orang tua saya bukannya di depan. Di depan ini, gang ini. Di depan gang, cuma kan ada pembersihan kayak gitu. Oh iya. Jadi penataan ulang gitu ya. Iya, penataan ulang, jadi pindah ke dalam. Pindah ke dalam ke sini nih, Iya, masuk ke sini. gang. Berarti hampir udah 22 tahunan ya. Iya. Itu awalnya orang tua. Orang tua. Ayah sama ibu atau Ayah. Ayahnya aja. Kalau ibu kan urusan di dapur di ya. dapur. Ayahnya siapa, Mas, kalau boleh tahu namanya? Ayahnya Minin. Pak Minin. Masih bapak. Masih bapak. Ya, masih bapak. Cuma Oh, Mas, setahun yang lalu mulai aktif bener-benernya ya. lalu. Oke. Kalau untuk menunya apa aja, Mas? Menunya ada
serabi gula rasa durian sama pandan. Sama pandan, dua itu aja. Iya, dua aja. Yang satu. Tak banyak yang mengetahui jika di RT 10 RW 1 Kelurahan Tugurejo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, memiliki satu situs peninggalan kerajaan di Jawa. Situs itu bernama Watu Tugu atau biasa dikenal masyarakat sebagai Candi Tugu. Lokasinya tak jauh dari Jalan Utama Pantura, tepatnya pada Jalan Raya Semarang Kendal, kilometer 11, sekitar 2 km dari Universitas Islam Negeri Wali Songo. Namun sebenarnya kawasan Candi Tugu bukanlah situs candi asli. Candi itu hanya duplikat dari Candi Gedong Songo yang dibangun oleh PT Jamin pada 1985 silam. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jateng, Agus Salim yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Agus. Oke, selamat siang Tribuners. Saat ini saya Agus Salim Sadullah melaporkan tentang situs Watu Tugu Semarang, yang itu merupakan penanda batas kerajaan di Jawa yang diyakini oleh masyarakat seperti itu. Tak banyak yang tahu jika di RT 1 RW 1 Kelurahan Tugurejo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang ini memiliki satu situs peninggalan kerajaan di Jawa. Situs itu bernama Watu Tugu atau biasa dikenal dengan masyarakat sebagai Candi Tugu. Lokasinya tak jauh jalan dari Jalan Utama Pantura, tepatnya di Jalan Raya Semarang Kendal atau dari UIN Wali Songo Semarang. Tapi sebenarnya kawasan candi itu bukanlah situs candi asli. Candi itu hanya duplikat dari Candi Gedong Songo yang dibangun oleh PT Jamin pada tahun 1985. Nah, situs asli Candi Tugu sebenarnya hanya sebuah lokasi yang ada di duplikat candi. Namun, banyak warga Tugu yang percaya bahwa candi itu merupakan tapal batas era Kerajaan Majapahit dan Pajajaran. Keberadaan situs itu juga disebut sebagai peninggalan zaman Mataram kuno. Nah, situs yang berada di atas bukit dengan ketinggian sekitar 4 meter itu bahkan usianya diperkirakan lebih tua dari masa Kerajaan Majapahit maupun Pajajaran. Nah, meskipun sudah berabad-abad lalu, sejarah pasti Watu Tugu ini belum benar-benar jelas. Ada yang menganggap bahwa batu ini merupakan pembatas antara Kerajaan Majapahit. Sementara ada pula yang menganggap bahwa Watu Tugu merupakan tambatan kepala kapal karena pernah ditemukan jangkar di area perbukitan pada tahun 1970. Watu Tugu sendiri berbentuk lonjong macam stupa yang bisa ditemui pada candi-candi Hindu di Indonesia. Karakter candi Hindu seperti Prambanan dan Gedong Songo memang memanjang ke atas, berbeda dari candi Buddha yang melebar seperti Candi Borobudur. Warga menamakan situs batu itu sebagai Watu Tugu. Bentuknya berupa batu asli setinggi 4 meter dan menyerupai stupa dengan bentuk mengecil di puncaknya. Watu Tugu diyakini sebagai sebuah prasasti karena terdapat tulisan di bagian tengah. Ada pula tulisan aksara Jawa ya di situ. Oke, demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Agus atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Ungkapan nasi sudah menjadi bubur tak berpengaruh, malah menjadi nikmat bagi para penikmat kudapan bubur. Baik weekday ataupun weekend di kota tepian Samarinda tampaknya cocok dengan wisata kuliner bubur ayam Isran Nur yang bisa menjadi referensi kudapan. Dari namanya saja sudah menarik perhatian mengingat nama Gubernur Kalimantan Timur, Isran Nur. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltib, Nefrianto yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Nefri. Ya. Oke, selamat siang rekan Mei. Baik, saya semangat siang ya. Saya akan melaporkan pada hari akhir pekan ini bahwa ada kuliner yakni bubur ayam Isran Nur yang terdapat di kawasan utara kota Samarinda, yakni tepatnya di kawasan perumahan Talangsari di Kecamatan Samarinda Utara, Kalimantan Timur. Kawasannya itu bubur ayam Isran Nur ini di pinggir jalan ya, di dekat dengan sejumlah perumahan maupun ruko yang ada di perumahan Talangsari. Kemudian bubur ayam Isran Nur ini sudah eksis lebih dari 3 tahun lalu, dan seorang pedagangnya atau penjualnya ini merupakan mantan dari chef hotel berbintang ternama di kota Samarinda. Dan rasa bubur ayam Isran Nur ini
pas ya gurihnya untuk bumbunya, kemudian unsur-unsur dari berbagai makanan ataupun ada kacang kedelai yang ada di situ, kemudian ada juga kuahnya itu sangat pas lah. Bisa juga disajikan rasa itu dalam rasa pedas, kemudian tak pedas sesuai dengan request maupun pesanan dari para pelanggannya. Dan bubur ayam Isranur ini tersedia setiap harinya mulai dari 6.30 pagi hingga sekira pukul 11 Wita, dan kecuali di hari Jumat ya. Sensasi bubur ayam Isranur ini libur pada hari Jumat, dan selanjutnya pada hari-hari weekend ataupun hari-hari biasa, bubur ayam ini biasanya tersedia dengan porsi sekira dalam satu kuali itu 1,5 kilogram, dan bersyukurnya sang pedagang ini ya, ini Pak Sofiansa, itu bisa menjual laris bubur ayam Isranur ini. Dan bagi para penikmat kuliner yang ingin merasakan, jaraknya itu dari terminal menuju ke tempatnya bubur ayam Isranur itu sekira 35 menit sampai 40 menit dari terminal Sungai Kunjang ya, ini terminal Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Kemudian dari bandara itu tak sampai setengah jam itu bisa nyampai, karena jalurnya juga cukup jalan yang bagus, bebas hambatan. Dan menurut pedagang bubur ayam Isranur ini mengisahkan, dia juga sangat terkenal dengan Bapak Isranur sebagai Gubernur Kalimantan Timur pada sekira lebih dari 10 tahun silam. Itu pada saat itu Gubernur Isranur masih menjabat sebagai Bupati Kutai Timur di kawasan Sangatta, Kalimantan Timur. Dan pada saat Bupati Pak Isranur waktu itu masih bupati, jadi dia selalu menyediakan bubur ayam yang selalu disantap oleh Pak Isran ketika menginap di hotel bintang 5, yaitu Hotel Bumi Senior. Dan itulah dia sangat terkesan karena gubernur pada waktu itu juga menikmati hingga sampai 2 porsi ya, ditambah telur. Dan bubur ayam Isranur ini juga sangat dapat atensi, kemudian pesanan dari para warga sekitar maupun pengunjung yang membeli. Dan rata-rata merasakan enak ya rasa buburnya, dan tak ada satupun keluhan atas rasa yang dibuat dari bubur Isranur ini. Selain bubur Isranur, kini juga tersedia menu-menu lain, kudapan lain, yakni nasi uduk abon yang sudah mulai tersedia, kemudian ada juga sejumlah minuman maupun makanan yang ada tersedia di situ. Dan selain bubur ayam Isranur ini disediakan oleh masyarakat, bubur ayam Isranur ini juga bisa dipesan secara online maupun melalui Nur WhatsApp. Sekian rekan Mei, di akhir pekan ini laporan saya dari Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur. Terima kasih Tribuners, sehat selalu. Terima kasih rekan Nefrianto atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners. Destinasi wisata Dewi Amor merupakan salah satu destinasi wisata yang dapat diakses secara gratis yang terletak di Kota Metro Lampung. Wisata Dewi Amor yang terletak di Jalan Langsat, Kelurahan Yosomulyo, Kota Metro ini merupakan wisata yang gratis atau tidak dikenakan biaya masuk yang cocok untuk tempat bersantai keluarga. Tempat wisata ini merupakan tempat yang dijadikan destinasi wisata dengan bekerja sama dengan pihak kelurahan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lampung, Muhammad Humam Gifari, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Humam. Ya, terima kasih kepada Mei. Tribuners, ini salah satu destinasi wisata yang ada di Kota Metro, tepatnya di Kelurahan Yosomulyo, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro. Jadi kelebihan dari destinasi wisata Dewi Amor ini merupakan salah satu destinasi wisata yang berada di tengah Kota Metro, yaitu menggratiskan kepada seluruh masyarakat
untuk biaya masuk dan juga biaya parkir. Kepada Tribuners yang ingin mengunjungi salah satu destinasi wisata ini, wisata Dewi Amor ini merupakan tempat yang dikelola oleh Karang Taruna yang ada di Kota Metro yang bekerjasama dengan pihak kelurahan yang diinisiasikan sebelumnya dikarenakan terdapat tempat yang dapat dijadikan sebuah tempat wisata, sehingga Karang Taruna Kota Metro melakukan terobosan terbaru yaitu menjadikannya tempat wisata. Salah satu narasumber yang saya wawancarai ketika itu yaitu Ferry Sudarto sebagai penggerak dari wisata Dewi Amor ini mengatakan di wisata Dewi Amor ini merupakan tempat bersantai keluarga yang cocok di akhir pekan dan biasanya ramai dikunjungi ketika malam hari. Di situ juga terdapat sebuah jembatan yang tepat bersuah fotoria maupun tempat bermain anak-anak dan juga banyak tempat-tempat duduk dan juga pondokan yang dapat dikunjungi secara gratis oleh masyarakat. Selain itu, untuk fasilitas yang ada di dalam wisata Dewi Amor ini ada terdapat kafe yang menyediakan kudapan atau makanan yang disediakan oleh pihak dari wisata Dewi Amor, sehingga disarankan kepada masyarakat yang mengunjungi wisata Dewi Amor ini dapat memesan makanan di dalam kafe tersebut dikarenakan di wisata Dewi Amor itu tidak dikenakan biaya masuk dan juga biaya parkir. Bagi Tribuners yang ingin menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4 tidak usah khawatir dikarenakan di wisata Dewi Amor ini disediakan lokasi parkir yang luas sehingga tidak ada batasan kepada masyarakat atau pengunjung dari lokal Metro Lampung maupun di luar Metro untuk mengunjungi tempat wisata Dewi Amor ini. Sekian nih. Terima kasih rekan Humam atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pantai Mandiri adalah salah satu tempat wisata di Lampung yang menjadi pilihan wisatawan. Pantai Mandiri merupakan tempat wisata di Lampung yang ada di Kabupaten Pesisir Barat. Satu tempat wisata di Lampung ini, Pantai Mandiri Pesisir Barat, mempunyai kontur pantai yang landai dan tidak terdapat batu karang. Karena tidak ada batuan karang di Pantai Mandiri, membuat para wisatawan bebas melakukan aktivitas tanpa ada rasa takut untuk terluka. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Saidal Arif dari Tribun Lampung yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Saidal. Baik, rekan Mei, terima kasih ya. Selamat siang rekan Tribun dimanapun Anda berada. Jadi Pantai Mandiri ini merupakan salah satu tempat wisata, destinasi wisata yang ada di Provinsi Lampung. Pantai Mandiri ini mempunyai kontur pantai yang landai dan tidak terdapat batuan karang. Kemudian pantai wisata Mandiri ini juga memang sudah cukup dikenal baik oleh para wisatawan lokal ataupun wisatawan dari mancanegara. Kemudian panorama alamnya yang indah menjadikan daya tarik tersendiri bagi para pengunjung yang ingin menikmati landainya Pantai Mandiri ini. Kemudian pasir yang ada di Pantai Mandiri ini juga berwarna hitam, namun juga cukup halus ya, sehingga berbeda dengan pantai yang dimiliki pasir yang dimiliki oleh pantai-pantai pada umumnya. Meskipun pasir di Pantai Mandiri ini berwarna hitam, namun laut di Pantai Mandiri ini berwarna cukup bening dan juga sangat bersih ya. Selain bisa menikmati panorama alam yang indah, para pengunjung juga bisa menikmati selancar di tempat tersebut. Pantai Mandiri ini sendiri berlokasi di Pekon Mandiri Sejati, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Jika ingin berkunjung ke Pantai Mandiri ini, jika dari pusat kota Krui hanya berjarak cukup dekat, hanya berjarak sekitar 11 km. Namun bagi tribuner yang datang dari arah Bandar Lampung mungkin bisa melewati jalan lintas barat Sumatera ke arah Provinsi Bengkulu. Kemudian fasilitas yang dimiliki oleh wisata Pantai Mandiri ini juga terbilang cukup lengkap. Di sana sudah disediakan tempat musala untuk melakukan ibadah, kemudian ada WC umum ataupun toilet, kemudian terdapat juga tempat anjungan untuk para wisatawan untuk bersantai. Selain itu juga terdapat banyak warung ataupun warung makanan yang menyediakan makanan khas pesisir Lampung ya. Kemudian bagi para pengunjung yang ingin merasakan sensasi yang berbeda, mungkin bisa mencoba untuk menyewa alat selancar di sana. Selain bisa menyewa alat selancar ataupun surfing, para pengunjung juga disediakan fasilitas untuk pendamping ataupun untuk mengajari para pengunjung bagi yang ingin bermain selancar ya. Kemudian Pantai Mandiri ini
ini juga untuk menikmati Pantai Mandiri ini para pengunjung tidak perlu khawatir karena untuk masuk ke Pantai Mandiri ini terbilang masih gratis. Para pengunjung hanya dikenai biaya parkir ya untuk masuk. Untuk kendaraan motor hanya dikenai sebesar Rp2.000, kemudian untuk biaya kendaraan roda 4 hanya akan dikenaikan biaya Rp10.000. Kemudian bagi para wisatawan juga pada sore hari juga bisa menikmati keindahan sunset di Pantai Mandiri ini. Karena Pantai Mandiri ini letaknya berhadapan langsung dengan Samudra Hindia kan. Maka ketika sore hari sunset yang ada di pantai ini juga bisa langsung terlihat tanpa terhalang apapun. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Saida Larif atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Lapangan skatepark di Pusat Kegiatan Olahraga Rakyat atau PKOR Y Halim Bandar Lampung kini menjadi kolam mirip embung. Berdasarkan pantauan di lokasi pada Sabtu 9 September, kondisi gelombang lapangan skatepark PKOR Y Halim yang didasari oleh lantai semen tergenang oleh air hujan. Kolam skatepark tersebut terlihat kumuh lantaran banyak ditumpuki oleh sampah plastik. Selain itu, di beberapa titik di arena skatepark ini juga mengalami banyak keretakan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lampung, Kiki Adi Pratama yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Kiki. Baik, terima kasih rekan Mei. Saya Kiki akan melaporkan bahwa berdasarkan pantauan yang kami lakukan, saat ini kondisi skatepark atau lapangan skate untuk di PKOR Y Halim Kota Bandar Lampung memang dalam keadaan tergenang air, bahkan mirip seperti kolam. Nah, yang lebih disayangkan lagi, kondisi di sana kolam ataupun skatepark yang seperti kolam ini terlihat kumuh karena memang banyak sampah plastik yang menumpuk di sana. Nah, kita bisa melihat dari tayangan video yang ada bahwa dalam keadaan saat ini memang dalam kondisi musim hujan, khususnya di Kota Bandar Lampung, ketinggian air hampir penuh ya, memenuhi arena skatepark yang ada di sana. Kemudian juga kita bisa melihat bahwa di sana ada beberapa plastik-plastik yang memang bekas sampah daripada makanan ya, makanan ataupun juga minuman dari pengunjung-pengunjung yang ada. Nah, selain lapangan skatepark itu menjadi mirip seperti kolam yang kumuh, namun juga lapangan skate ini dalam keadaan yang sudah banyak yang rusak, banyak mengalami keretakan di median-median, di semen-semen, sehingga memang untuk keadaan kondisi lapangan skatepark ini tidak bisa lagi beroperasi dengan baik atau tidak bisa lagi dimanfaatkan oleh para skaters yang ada di Kota Bandar Lampung. Dan kami sempat mewawancarai beberapa para skaters yang ada. Mereka pun membenarkan bahwa terjadinya kondisi kolam ataupun kondisi skatepark yang seperti kolam ini sudah terjadi sejak 2018 lalu. Namun memang sudah disampaikan kepada pihak daripada pemerintah untuk dimintai pemeliharaan ataupun perbaikan. Namun memang sampai saat ini, sampai tahun 2022, belum ada perubahan ataupun perbaikan yang diberikan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung. Kemudian dalam tayangan video tersebut juga kami memantau bahwa saat ini kondisi lapangan skatepark tersebut digunakan oleh para anak-anak kecil, kemudian oleh para ibu-ibu juga bersama anak-anaknya untuk bermain perosotan ya, begitu. Nah, bisa kita lihat banyak anak-anak kecil di sana yang sengaja bermain kesannya untuk bermain perosotan untuk menghibur ya, bersenang-senang. Mungkin demikian yang bisa saya laporkan rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Kiki atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Polresta Bandar Lampung selama sepekan telah berhasil mengamankan 20 tersangka pelaku perjudian online dan konvensional. Dari 20 tersangka perjudian online dan konvensional,
Dari 20 tersangka perjudian online dan konvensional yang diungkap Polresta Bandar Lampung itu berasal dari 13 kasus. Polresta Bandar Lampung juga menyita berbagai barang bukti dari ATM, komputer, sampai peralatan perjudian dari pengungkapan 13 kasus tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lampung, Bayu Saputra, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Bayu. Silakan rekan Bayu dengan laporan Anda. Bentar, Pak. Aduh. Selamat siang rekan Mei dan Tribuners dimanapun berada. Saya Bayu Saputra melaporkan dari Bandar Lampung, bahwasannya Polresta Bandar Lampung telah mengamankan sekitar 20 tersangka judi online yang ditangkap dalam sepekan. Kompol Denis Arya Putra selaku Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung menjelaskan bahwasannya ini menjadi atensi dari pimpinan terhadap perjudian yang ada di Bandar Lampung, terutama judi online, judi konvensional, dan judi lainnya. Kepolisian terus mengupayakan agar Kaptipmas di Bandar Lampung itu tetap terjaga dan tetap aman dan terkendali. Begitu rekan Mei dan Tribun dimanapun berada. Baik, terima kasih rekan Bayu Saputra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Meisa Desirait beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari Haji Faisal tanggapi kedekatan Natalie Holsker dan Franz Faisal. Franz Faisal dikabarkan memiliki hubungan dekat dengan Natalie Holsker. Bahkan baik Franz Faisal maupun Natalie Holsker pun memperlihatkan kedekatan mereka melalui media sosial masing-masing. Terbesit kabar bahwa ayah Franz Faisal, Haji Faisal, belum merestui hubungan sang putra dengan Natalie Holsker lantaran status janda Sule tersebut. Haji Faisal pun kemudian meluruskan soal kabar dirinya belum merestui Franz Faisal dengan Natalie Holsker lantaran status sang wanita. Menurut Haji Faisal, sebagai orang tua dirinya memang memiliki harapan untuk calon pendamping sang putra. Akan tetapi pilihan sang putra pun akan diserahkan kepada Tuhan. Menurut Haji Faisal, sebuah hal yang wajar bagi orang tua ingin buah hatinya mendapat pendamping yang terbaik. Meskipun demikian, dirinya tak ingin memaksakan soal masa depan sang putra. Ayah dari Fuji itu pun mengatakan tak terlalu mempermasalahkan soal status seseorang. Hal yang dipentingkan bagi Haji Faisal adalah kecocokan antara sang putra dengan wanita pilihannya. Haji Faisal pun menekankan kepada anak-anaknya untuk tidak menyakiti wanita. Seperti diketahui, Natalie Holsker dikabarkan dekat dengan Franz Faisal pasca bercerai dari Sule. Akan tetapi Natalie mengatakan bahwa hubungannya dengan Franz Faisal hanyalah sebatas konten dan pekerjaan. Berikut wawancara dengan Haji Faisal. Kan wangi Pak Haji. Enggak masuk suaranya. Wangi. Yuk, mulai sampai gue. Oke. Pak Haji mau mengendapkan nih yang makin sibuk syuting, terus juga makin happy sekarang. Seperti sih Pak Haji. Ya alhamdulillah sih kalau masalah peran sekarang dia ada kesibukan bikin konten, vlog, terus dia dengan usahanya dengan perusahaannya sekarang lagi apa ya? Alhamdulillah sih lagi ada tren maju lah. Tentang kisah cintanya juga disorot nih Pak Haji Dafran. Siapa sih Pak Haji? Ya sebenarnya kisah cintanya bukanlah kisah cinta sebenarnya. Cuman kisah pertemanan. Sejauh ini kita baru pertemanan. Kalau yang saya dapatkan dari cerita dia, ya hanya sekedar pergaulan. Karena menurut dia orang baik, ya dia tanggap baik. Artinya terjadi hubungan baik aja. Semalam juga dari pihak Natalie mengatakan kalau itu hanya konten, tapi netizen itu beranggapan itu serius. Itu benar nggak sih Pak Haji? Ya seperti yang dia katakan, kalau si Natalie mengatakan bahwa itu hanya konten, baik aja. Ya memang itulah kebenarannya ya, karena kan sudah ditanyakan kepada yang bersangkutan. Nah, pihak perempuannya Natalie, pihak laki-lakinya kan anak saya. Jadi setahu saya memang hubungan baik seperti itu aja, tidak lebih. Mungkin para netizen mengartikan lain, yaitu sah-sah saja. Kan tidak terlalu tidak terlalu jelek banget juga sih. Biasa-biasa aja. Pak Haji, sosok Natalie mungkin di mata Pak Haji seperti apa sih Pak Haji? Ya kalau di mata saya sih Natalie itu orang baik. Ya orang ya seorang perempuan yang punya anak satu yang sikap keibuannya saya rasa sih termasuk wanita yang mau bekerja keras lah ya, dengan umur anaknya baru berapa bulan ya sekarang. Itu kan dia bikin vlog dan bikin konten itu kan kerja ya. Kerja bagaimana dia mau bisa menghasilkan uang untuk tentu mau secara langsung untuk persiapan dia untuk hidup dia ya, untuk masa depan dia dengan anak. Jadi di situ kita menilai bahwa dia seorang wanita bekerja keras juga.
yang akan bertanggung jawab terhadap anaknya, terhadap hubungan hidup anaknya dan dirinya untuk masa yang akan datang. Sejauh ini kan Dafran sama Natali sebatas pekerjaan nih, tapi kalau misalnya kedepannya kan nggak menutup kemungkinan ya Pak Haji. Itu kedepannya itu rahasia Tuhan. Kita nggak bisa terlalu jauh mandang terlalu jauh kita menilai sekarang tidak bisa. Karena semuanya itu kan memang berpulang kepada yang kuasa dulu. Cuman untuk saat sekarang ya seperti yang saya sampaikan itu hanyalah sekedar konten dan flow aja. Kalau dari Pak Haji sendiri untuk kriterianya seperti apa untuk Dafran? Ya kalau untuk si Pran, kalau memang nanti saatnya sudah tiba ya, artinya waktunya sudah memungkinkan ya saya hanya pertama saya pulangkan ke dia, yang kedua kalau menurut saya yang penting wanita itu baik dan kemudian wanita itu wanita yang bisa diajak untuk mandiri lah dan perhatian terhadap suami, terhadap keluarga. Artinya tidaklah ya intinya mau diajak oleh suaminya untuk bekerja keras, mengerti akan situasi dan kondisi keluarga dan rumah tangga, itulah ya, dan bisa bergaul. Pak Haji nggak sih karena belum dapat, Pak Haji ini belum ngerestuin Kaica atau Natali karena Pak Haji pengennya Dafran jadi yang single aja deh dapatnya gitu. Ya di dalam masalah hubungan antara anak saya untuk mencari seseorang sebagai pendamping hidup, ya tentu kita punya harapan-harapan. Mendahului Tuhan. Wajar dong namanya orang tua kan. Tapi kita tidaklah menjestimasi seseorang ya, artinya harus begini, harus begitu, tidak. Kriterianya seperti yang saya sampaikan, ada asal orangnya orang baik. Ya orang bertanggung jawab, orang mengerti ya dengan keadaan. Penting nggak sih Pak Haji? Ya bagi saya sih enggak begitu terlalu pikiran sampai ke situ. Kenapa ya? Karena intinya saya sudah sering menyampaikan, bagi saya kalau anak saya cocok dengan seseorang dan orang ternyata cocok dengan anak saya, dia sepakat dan kemudian saya sampaikan seperti yang saya sampaikan, tentu saya ada pesan-pesan tersendiri juga terhadap anak saya. Ya kalau memang dia memutuskan pilihan dia, ya bagi saya sih selaku orang tua ya tinggal asisi aja. Kan yang paling penting bagi saya dia itu senang, dia itu bahagia. Problem aja saya. Nggak, soalnya kenapa? Soalnya bagi saya perempuan itu, wanita itu bagi saya di mata saya adalah baik semuanya bagi saya. Cuman seperti yang saya sampaikan, asal jangan wanita itu disakiti dan jangan Kan wangi Pak Haji. Nggak masuk suaranya. Wangi. Oke. Pak Haji mau mengendapkan nih yang makin sibuk syuting, terus juga makin happy sekarang, seperti sih Pak Haji. Ya alhamdulillah sih kalau masalah peran sekarang dia ada kesibukan bikin konten, vlog, terus dia dengan usahanya dengan perusahaannya sekarang lagi alhamdulillah sih lagi ada tren maju lah. Tentang kisah cintanya juga udah sorot nih Pak Haji Dafran. Siapa sih Pak Haji? Ya sebenarnya kisah cintanya bukanlah kisah cinta, cuman kisah pertemanan. Sejauh ini kita baru pertemanan. Kalau yang saya dapatkan dari cerita dia, ya hanya sekedar pergaulan. Karena menurut dia orang baik, ya dia tanggap dari itu. Artinya terjadi hubungan baik aja. Semalam juga dari pihak Natali mengatakan kalau itu hanya konten, tapi netizen itu beranggapan itu serius. Itu benar nggak sih Pak Haji? Ya seperti yang dia katakan, kalau si Natali mengatakan bahwa itu hanya konten, baik aja. Ya memang itulah kebenarannya ya. Karena
kan sudah ditanyakan kepada yang bersangkutan. Nah, pihak perempuannya Natali, pihak laki-lakinya kan anak saya. Jadi setahu saya memang hubungan baik seperti itu aja, tidak lebih. Mungkin para netizen mengartikan lain, ya itu sah-sah saja. Kan tidak terlalu tidak terlalu jelek banget juga sih, biasa-biasa aja. Pak Haji, sosok Natali mungkin di mata Pak Haji seperti apa sih Pak Haji? Ya kalau di baca saya sih Natali itu orang baik, ya orang ya seorang perempuan yang punya anak satu yang sikap keibuannya saya rasa sih termasuk wanita yang mau bekerja keras ya, dengan umur anaknya baru berapa bulan ya sekarang. Itu kan dia bikin vlog dan bikin konten itu kan kerja ya. Kerja bagaimana dia mau bisa menghasilkan uang untuk tentu mau secara langsung untuk persiapan dia untuk hidup dia ya, untuk masa depan dia dengan anak. Jadi di situ kita menilai. Berita selanjutnya datang dari YouTuber Atta Halilintar dilaporkan ke polisi oleh Firdaus Oiwobo. YouTuber Atta Halilintar dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan oleh Gus Irfan dan Firdaus Oiwobo. Selain Atta Halilintar, Gus Irfan dan Firdaus Oiwobo melaporkan Gus Miftah atas tuduhan yang sama. Atta Halilintar dan Gus Miftah dilaporkan terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat 3 Jangto Pasal 45. Menurut Firdaus, Atta Halilintar dan Gus Miftah telah melecehkan profesi dukun termasuk pada istri dukun. Firdaus Oiwobo juga menyebut ujaran yang dilontarkan Gus Miftah bukan urusan dukun, tapi sudah melebar ke kehidupan pribadi dukun. Firdaus mengatakan pihaknya telah menyertakan banyak barang bukti dalam laporannya terhadap Atta Halilintar. Sebelumnya diketahui Atta Halilintar sempat mengundang Firdaus Oiwobo dan Gus Irfan di acara podcast miliknya. YouTuber Atta Halilintar dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan oleh Gus Irfan dan Firdaus Oiwobo. Berikut wawancara dengan pihak pelapor. Orang hati-hati, saya udah bilang begitu ke Atta. Oh iya, masa iya sih kata dia gitu. Saya sampai bilang, saya sedang meminta ya kepada pemerintah untuk mengeluarkan regulasi tentang YouTuber agar terlindungi hak-haknya, agar tidak terkena undang-undang ITE. Bang, waktu itu alasan Atta apa? Meminta apa? Hah? Jadi datang alasan dia meminta keterangan untuk dukun. Ya ada pertanyaannya pun dikasih. Meminta penjelasan untuk dukun-dukun itu. Berarti seandainya nih Bang, Atta tidak men-take down atau gini deh, Atta men-take down, tapi dia tidak berbicara dengan Gus Miftah, berarti tidak menjadi persoalan. Dia tidak akan bermasalah dan kami tidak akan laporkan dia, gitu loh. Tetapi yang menjadi masalah ketika di podcast berikutnya, dia dibilang menyesal mengundang kami. Dikumpulkan belum dikonfrontir. Iya, menyimpulkan bahwa kami dengan mengundang kami tidak ada edukasi dan ada nilai mungkin bahasa kasarnya unfaedah lah, unfaedah gitu. Lalu ditambah lagi dengan bahasa Gus Miftah, katanya dukun itu adalah paranormal itu ya yang datang ke paranormal ya orang nggak normal kan gitu. Oke, tadi menarik Bang, sulap tadi di trik-trik sulap itu haram jatuhnya kan? Haram jatuhnya, kalau uang sulap pun haram. Di sekitar Gus Miftah kan tahu sendiri kan siapa orang dekatnya yang mungkin di komunitas itu. Mending seperti itu, dakwai orang yang pas dibanding dakwai kami yang memang tidak sesuai dengan tunjukannya. Dalam podcast Atta kan saya bilang, kalau coba dilihat, dukun yang tidak melanggar syariat. Saya bilang, dukun kalau paham mubtilatul wudu, batalnya wudu, arkanul sholat, rukun-rukun sholat, segala macam, memahami ilmu tasawuf tingkat dasar, saya kira nggak ada masalah. Apalagi secara sejarah mana dukun itu juga tidak seperti itu ada kriminalisasi sejarah. Sebagaimana dulu madrasah itu dikriminalisasi sebagai kuno, tapi sekolah itu yang paling modern, itu sejak politik etis atau politik balas budi Belanda. Setelah tanam paksa, kalau kita memahami sejarah, itulah kalau kami bisa dipertemukan dengan Gus Miftah atau siapapun, ini kan udah edukasi, tapi belum terjadi, udah dijustifikasi. Berarti dalam arti dukun ini tidak haram gitu Bang? Gini, pada simpulnya begini. Mas, saya luruskan Gus ya, sampai kepancing ngomongan ini. Jadi gini, pada dasarnya, apapun namanya, apapun title-nya, selama tidak ada actus reus, selama tidak ada mens rea, itu nggak ada masalah. Kamu mau bicara di rumah kamu atau di depan rumah kamu kasih pasang di sini dukun santet, selama kamu tidak menyantet orang, itu belum ada deliknya. Ya, ingat itu. Dan semua delik itu harus diproses di pengadilan. Ya, di dalam pengadilan itu harus ada putusan hakim yang ingkrah. Baru kita bisa bicara bahwa dukun itu cabul dan penipu. Itu pun harus ditunjuk siapa yang cabul dan menipu, bukan mengeneralisir. Itu ya, ingat.
Jadi mau ngaku dukun kek, mau ngaku apa di negara ini silakan saja. Mau ngaku Gus kek, mau ngaku orang hebat kek, mau ngaku sultan kek, mau ngaku apa, silakan aja. Yang penting jangan sampai melanggar. Ketika ada delik muncul dan orang tidak terima, insya Allah kamu harus pertanggungjawabkan dalil-dalil kamu. Oke. Terakhir Bang, itu berarti LP-nya 1 LP 2 yang dilaporin. 1 LP 2 orang. Yang melaporkan Gus Effendi, Gus Irfan Effendi. Yang Sultan nggak jadi Bang? Hah? Yang Sultan nggak jadi? Sultan nggak ada kaitannya. Enggak. Kan beda kasi itu. Belum. Saya ngurusin dulu kalau Sultan kan pada saat itu saya berbeda. Karena saya ada kegiatan lain kan selain dukun gitu. Oke, cukup. Bang. Ya foto Bang itu Bang. Ya, boleh foto aja. Pegang kita dipegang. Naik dikit Bang. Naik. Tahan Bang, tahan. Sini Bang, kiri Bang. Kiri Bang. Kiri Bang. Bang, yang ini foto bener Bang. Bang, tapi kalau nanti Atta atau Gus Mito sendiri menawarkan kembali untuk Diskusi siap. diskusi memberikan edukasi yang seperti nggak ada Abang masalah. Berita selanjutnya datang dari Haji Faisal, tegaskan Fuji dan Tarik Halilintar tidak akan menikah dalam waktu dekat. Haji Faisal menegaskan bahwa tidak akan ada Tarik Halilintar dalam waktu dekat ini. Bahkan menurut Haji Faisal, pernikahan antara Fuji dan Tarik tak akan terjadi setidaknya dalam 2 tahun ke depan. Akan tetapi Haji Faisal menyebut bahwa jika memang putrinya dengan Tarik Halilintar berjodoh, maka akan disatukan oleh Tuhan. Di samping itu, Haji Faisal juga tak berharap banyak soal kisah cinta putrinya dengan Tarik Halilintar. Haji Faisal sendiri membebaskan apabila nanti ke depannya Fuji akan melangkahi 2 kakaknya untuk menikah. Seperti diketahui, Fuji kini masih menjalani hubungan dengan Tarik Halilintar. Namun sayangnya, Fuji sampai saat ini diketahui belum juga dikenalkan pada keluarga Tarik, yakni Gen Halilintar. Berikut wawancara dengan Haji Faisal. Ya, kepribadian masing-masing. Ya, kita mempunyai identitas, ya identitas keluarga masing-masing. Identitas keluarga saya kalian sudah bisa baca. Nah, identitas keluarga orang alam saya nggak tahu ya, kita baca di dalam hati kita simpan kan gitu. Netizen kan juga menyoroti nih Pak Haji, katanya Fuji nggak mau bertemu dengan keluarga Gen Halilintar, katanya bodo amat mau ketemu apa enggak nih, seperti apa? Iya, Itu jadi santai banget sih. tepat banget itu saya setuju. Saya sikap anak-anak saya itu setuju, karena kita selaku orang tua ya, kalau saya ya, anak saya pacaran pemain dengan seseorang, karena banyak komentar-komentar begini, saya akan tanggap karena saya akan menjaga agar suatu bibit-bibit yang tidak baik untuk ke depan jangan tumbuh. Andai kata nanti anak kita memang terjadi sesuatu yang serius dengan seseorang, dengan anak orang, ya tentu kita harus menjaga agar bibit-bibit yang tidak baik ini jangan sampai tumbuh. Nah, kalau seorang orang tua tidak tanggap, nah ini memang sekarang kecil ya, tapi itu bisa melebar kemana-mana. Kalau orang lain tidak tanggap, itu urusan mereka, kan itu urusan dia. Jadi anak saya mengatakan seperti itu dan bersikap seperti itu bagi saya sudah tepat, tidak ada masalah. Saya dukung, saya support. Netizen kan bilang gimana mau direstuin, ketemu aja udah bodo amat, mau ketemu apa enggak gitu. Iya, soalnya kan waktu sudah lama. Jadi waktu ini sudah lama berlarut-larut. Jadi sudah juga, kalau bagi saya sekarang sudah kurang tepat juga. Hah? Sudah lelah. Iya, sudah lelah. Kita membaca berita aja, saya membaca berita-berita aja sudah lelah. Saya sebenarnya udah, kalau dibilang cekil mungkin, ya. Karena apa? Kenapa seharusnya ada yang bicara yang ngomong yang tanggap dalam kondisi seperti itu hubungan anak kita dengan seseorang itu kalau menurut saya. Tapi kalau tidak, ya ngapain juga kita bodo amat kita. Diserahkan aja kepada netizen untuk bersikap, untuk menilai, untuk berbicara, untuk ngomong ya. Berarti menurut Pak Haji, sikap Fuji yang bodoh amat dan terserah mau ketemu apa enggak sama Gen Halilintar udah tepat nih menurut Pak Haji? Udah tepat itu untuk sekarang, karena udah lelah. Ya, udah lelah. Udah kata orang udah basi. Udah kelamaan. Tanggap itu cepat. Ya. Kita harus cepat. Ini begini nantinya kan begitu kan.
Tapi kalau seorang orang tidak tanggap, ya kita mau ngomong apa kan gitu. Jadi kalian wartawan menanyakan juga, anak saya menjawab seperti itu. Kalau saya sih sudah mensupport saya jawaban dia. Berarti bagi Pak Haji, keluarga dari Riki itu tidak cepat ngambil sikap Itu ya? wartawan dan masyarakat saja yang menilai. Saya nggak bisa mengatakan seperti itu. Saya hanya berbicara apa yang saya rasakan, apa yang saya baca, dan apa yang saya lihat. Itu aja. Kecewa nggak sih Pak Haji ya sikap mereka? Ya dibilang kecewa sih enggak juga. Ngapain saya kecewa? Saya kan belum berharap hubungan ini terlalu jauh ke arah keserius. Belum. Tapi karena kalian menanyakan juga, wartawan kalian sudah menggiring beritanya dan netizen sudah berbicara seperti itu, ya disitulah mangka tumbuhnya seharusnya ada tanggap. Tapi bagi saya sih enggak kecewa karena saya belumlah menganggap hubungan ini terlalu jauh. Jadi saya berbicara seperti ini karena para netizen atau para wartawan sudah menggiring, sepertinya memang harusnya ada berbicara, kan seakan-akan seperti itu. Tapi tidak berbicara, nah menurut saya berarti kurang tanggap. Itu aja pendapat saya. Terlepas dari bagaimana penilaian yang lain itu. Tapi Pak Haji sebagai orang tua jadi nggak sih kayak nyuruh, udahlah nggak usah lama-lama kan dia juga nggak ada kejelasan. Sekeluarga juga kayaknya nggak ada kejelasan. Sempat bilang juga nggak sih, nggak usah dilanjutin sebagai orang tua nih kan pasti peduli sama anak. Atau mengalir aja apakah ingin atau santai aja juga Pak Haji? Enggak. Saya enggak seperti itu. Soalnya dari awal kan saya sudah sampaikan. Bagi saya intinya, kalau seandainya seseorang menyukai anak saya, mencintai anak saya, kalau dia tulus dan anak saya mencintai dan menyukai, semuanya itu dia lakukan dengan tulus, kemudian masa depannya menurut perkiraan saya masa depannya akan baik. Tidak ada yang mengatur-ngatur. Ya bagi saya sih tidak ada masalah, ada problem saya. Jadi saya saya mensupport. Jadi sebenarnya semakin merestui apa gimana saja Pak, agak memudar. Saya enggak, saya pada posisi saya hubung pihak ketiga. Kalau kalian ingin tahu, kalian akan menjalani hidup rumah tangga. Berita selanjutnya, resmi sandang gelar doktoral Rieke Diah Pitaloka ingin segera dapatkan pasangan. Pesinetron dan politikus Rieke Diah Pitaloka kini sedang berbahagia karena baru saja menyelesaikan masa pendidikan S3-nya pada Sabtu 10 September 2022 kemarin di Universitas Indonesia Depok. Meski sudah sukses di dunia hiburan, politik dan juga pendidikan, namun Rieke hingga kini masih berstatus jomblo. Rieke sendiri sudah berharap bahwa dirinya bisa segera diberikan pendamping. Di hari wisudanya pada saat yang berbahagia, Rieke harus datang sendiri tanpa didampingi oleh pasangan. Mengetahui hal itu, Rieke mengakui bahwa dirinya agak iri dengan wisudawan lain yang datang dengan didampingi pasangan. Namun hingga saat ini Rieke mengaku bahwa belum memiliki kedekatan dengan siapapun selain anak-anaknya. Hingga kini Rieke bahkan mengakui bahwa dirinya juga masih terus mencari sosok yang baik untuk menjadi pasangannya kelak. Berikut wawancara dengan Rieke Diah Pitaloka. Dia mau kasih tadi ya. Bentar. Yuk. Ngomong dulu katanya baru. Satu, dua, tiga. Bu, mungkin gimana hari ini wisuda akhirnya? Alhamdulillah, terima kasih Indonesia semuanya untuk doanya, khususnya untuk pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia. Terima kasih semua pembimbing, juga dosen-dosen, semua teman-teman, luar biasa perjalanannya. Seperti apa Bu perjuangannya ya sampai akhirnya gelar dokter? Cukup berat lah karena ini juga kuliah di usia yang sudah cukup ujur. Jadi suka agak-agak belak gitu, konengnya kumat. Tapi ini juga terjadi pada masa pandemi COVID dan saya harus riset karena tentang data desa. Jadi saya harus riset ke 3 desa yang letaknya di 3 provinsi. Ada desa Sibandang di Tapanuli Utara, Sumatera Utara, di tengah Danau Toba. Lalu desa Muara Gembong di Bekasi, Jawa Barat, di dekat Laut Jawa. Lalu kemudian
Desa Tegal Alang di Kabupaten Gianyar, Bali, dan itu semua dilakukan pada masa pandemi. Tapi seru. Kesulitannya mungkin gimana Bu? Kan di masa pandemi kan artinya kan Saya pernah PPKM COVID gitu ya? 2-3 kali lah. Jadi tapi mungkin karena kasihan lagi disertasi jadi cepat sembuh. Kayak gitu risetnya langsung terjun. Alhamdulillah dikasih kesempatan untuk mengerjakannya. Ada tim yang membantu ya, teman-teman dari Data Desa Presisi. Ini hasil Institut Pertanian Bogor. Lalu kemudian disertasi saya temuannya adalah bagaimana suatu data yang akurat dan aktual dari desa itu tidak bisa digunakan karena tidak ada peraturan perundang-undangannya. Jadi nggak bisa digunakan meskipun data mereka lebih presisi. Dan pendataan itu ternyata bisa dilakukan oleh warga desa, didampingi oleh universitas kayak gitu. Artinya ada kebanggaan sendiri Bu nih, memakai toga lagi, terus ada didampingin anak juga hari ini. 3 kalinya. Iya. Ya alhamdulillah sih ini adalah perjalanan yang luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu pencapaian dan saya sangat berharap hasil disertasi ini bisa berkontribusi untuk kepentingan banyak orang, terutama masyarakat di desa dan kelurahan. Karena setelah ini tentu nggak cukup kalau cuma dapat gelar buat apa, saya mikirnya gitu ya. Kalau misalnya ini bisa jadi kebijakan, Indonesia punya data yang akurat, aktual, satu data Indonesia berbasis data desa kelurahan yang presisi, maka program-program itu bisa tepat sasaran, uang negara juga bisa tepat sasaran. Ya subsidi, program bansos apapun jelas siapa yang harus menerima, siapa yang tidak boleh nerima gitu. Nah insya Allah lah mudah-mudahan dikasih umur panjang untuk bisa mengimplementasikan hasil riset ini. Ibu untuk pembagian datanya ada data peta desa termasuk penggunaan lahan, data peta infrastruktur itu kita menggunakan drone yang melakukan drone-nya adalah masyarakat desa. Lalu ada data administrasi penduduk, data 5 bidang kesra dan data potensi desa. Ibu pembagian waktu sendiri ya, sementara kan Ibu anggota dewan, terus berkuliah juga gitu, dan risetnya juga di 3 kota gitu. Mungkin seperti apa sih ada pembagiannya? Karena saya merasa ini adalah bagian dari tanggung jawab saya juga ya. Karena jadi anggota dewan, kalau nggak pakai data juga ngomong atau ambil kebijakan, menurut saya nggak enak gitu. Udah 3 tahun ini, 3 periode maksud saya. Keputusan anggaran dan sebagainya itu kami tidak tahu data yang akurat aktualnya seperti apa diputuskan sekian triliun. Berita selanjutnya, walaupun jarang tampil di depan publik, JJ Slebeu enggan pansos dengan artis lainnya. Nama JJ Slebeu atau yang memiliki nama lengkap Jasmine Latika ini memang sudah tak banyak didengar. Dirinya juga sudah jarang tampil di depan publik. Padahal teman-temannya seperti Bonge dan Kurma pun terus menapaki jenjang karir yang kian tinggi. Seperti yang diketahui, baik JJ, Bonge, dan Kurma adalah para remaja yang dikenal dari fenomena Citayam Fashion Week. Mereka bahkan menjelma menjadi selebriti dadakan di kawasan tersebut. Tak jarang juga beberapa selebriti ternama menemui mereka. Sebut saja Baim Wong, Nagita Slavina, hingga Boy William juga tak kalah ikut membuat konten bersama mereka. Bahkan diketahui belakangan ini Bonge sudah melenggang sebagai model. Sedangkan nama JJ yang dulu bak menjadi pionir pun mulai redup. Baru-baru ini JJ sendiri pun mengaku enggan mengikuti jejak teman-temannya dengan bergabung bersama para selebriti lainnya. Dirinya pun belak-belakan mengaku tak berani melakukan hal itu. Pasalnya, ia mengaku tak memiliki hak untuk bisa bergabung dengan para artis tanah air. JJ bahkan juga menegaskan bahwa dirinya enggan melakukan pansos agar terkenal. Berikut wawancara dengan JJ Slebeu. Sampai akhirnya sekarang viral gitu ya, sampai dikenal banyak orang. Ada nggak sih yang berubah dari diri JJ sendiri? Kayaknya sih masih sama-sama aja deh. Cuma yang harus dirubah ya sikap sama sikap aja.
Dukungan orang tua sendiri seperti apa? Dukungan dari orang tua aku sih ya mereka fine-fine aja dan juga selalu mendukung asal yang aku lakukan untuk positif tidak negatif dan tidak mencemari apapun, berarti ya mereka oke-oke aja. Kalau menang dipersembahkan untuk siapa? Nenek. Kenapa pun? Karena dia panutan aku. Oh, buat mama gitu di rumah? Kalau buat mama pun ya dia menjadi role model aku, kalau nenek aku panutan aku. Menyangka nggak sih dia akhirnya kamu nih masuk dalam kategori viral? Nggak sama sekali. Gitu kan? Nggak sama sekali. Sementara kan dalam waktu yang cukup singkat lah ya, nggak makan waktu yang lama gitu. Kalau orang kan viral dicari, kalau jadi viral nggak dicari tapi dicari sama yang di sananya. Tapi belajar dari kesalahan nggak sih yang sebelum-sebelumnya? Belajar, introspeksi diri aja. Oke, jangan lupa dukung JJ ya di acara. Jangan lupa dukung JJ. Makasih CTV. JJ boleh foto dulu, foto dulu. Ntar ya. 1, 2, 3. Sekali juga. Sini J. Sini, ntar lu bang. Dari Google gimana J? Boleh agak tengah JJ. Tengah J. 3. Sini kamu J kesini. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. J tengah JJ. Boleh JJ. Thank you JJ. Sorry. J, level dia. CV ya waktu itu. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.
Tribuners, jumpa lagi bersama dengan Mutiara dalam tayangan Fakta Film di Tribun Lampung. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang film horor, kali ini Mutiara akan sedikit membahas tentang salah satu film yang baru aja tayang nih di Indonesia atau di bioskop tanah air. Nah, kira-kira film apa sih ini? Jadi sedikit kasih bocoran nih untuk awal-awal. Jadi film yang akan dibahas kali ini itu bercerita tentang polemik sebuah keluarga. Kayaknya udah kegambar ya. Apa sih film yang bakal diulik oleh Mutiara? Nah, benar sekali. Jadi film yang akan dibahas oleh Mutiara kali ini adalah film Keluarga Cemara 2. Tapi sebelum itu mungkin bagi generasi 90-an, Keluarga Cemara ini udah nggak asing lagi nih di telinga karena Keluarga Cemara itu awalnya merupakan sebuah sinetron di salah satu stasiun TV swasta tanah air. Nah, film Keluarga Cemara ini menjadi salah satu tontonan favorit bagi keluarga Indonesia. Selain menyajikan akting para pemain yang ciamik, ceritanya cukup bagus karena relate dengan kehidupan sehari-hari dari keluarga Indonesia. Selain itu, cerita ini juga memiliki nilai moral yang sangat baik untuk dijadikan sebagai pelajaran bagi kita. Nah, karena film ini kan awalnya sinetron dan juga menjadi salah satu tontonan favorit bagi para keluarga di tanah air dengan kelebihan-kelebihan yang tadi sudah Muti sebutkan. Jadi udah gak heran kalau memang sinetron Keluarga Cemara ini di tahun 90-an menjadi salah satu tontonan terfavorit bagi keluarga Indonesia. Dan di tahun 2022 ini film Keluarga Cemara 2 itu sudah tayang di bioskop sejak tanggal 23 Juni lalu. Jadi mungkin Tribuners di sini udah ada nih yang nonton filmnya atau masih jadi wishlistnya untuk nonton sama teman-temannya nanti mungkin di weekend. Boleh banget kan? Karena katanya film ini tuh benar-benar relate tuh sama kehidupan kita kalau misalkan di keluarga katanya. Terus kadang kan kalau film-film keluarga suka bikin kita gampang baper ya. Nah, mungkin film Keluarga Cemara ini juga banyak yang ngomong katanya sih bikin baper, buat kita nangis, jadi keinget orang tua kita yang di rumah, terutama anak-anak rantau mungkin gitu kan. Karena pada hakikatnya hubungan kita dengan orang tua itu pasti ada aja masalah gitu kan, cuman kita tidak boleh berlarut-larut. Oke, dari tadi Muti udah ngomong tentang film Keluarga Cemara 2. Kali ini mungkin Muti bakal mengulik sedikit sinopsis dari Keluarga Cemara 2 ini. Ceritanya tentang apa sih? Tadi kan Muti secara garis besar sudah menggambarkan kalau film Keluarga Cemara 2 ini tuh membahas tentang polemik keluarga. Jadi itu film Keluarga Cemara 2 ini menceritakan tentang permasalahan baru, kehidupan baru dari Abah yang diperankan oleh Ringo Agus dan emak yang diperankan oleh Nirina Zubir. Jadi di sini di film Keluarga Cemara 2 si Abah yang diperankan oleh Ringo ini sudah mulai disibukkan dengan pekerjaan barunya dan emak yang memiliki anak lagi. Nah, anaknya ini diperankan oleh Nilofer Bahalawan. Jadi anaknya itu namanya Agil kalau misalkan di film Cemara 2 ini. Jadi emak ini disibukkan untuk merawat Agil dan juga bekerja untuk membantu finansial dari keluarga. Nah, sedangkan anak pertama mereka yang bernama Eis yang diperankan oleh Adisti Zara itu dia mulai di fase-fase anak SMA gitu, mulai beranjak dewasa di mana dia menginginkan privacy. Jadi dia meminta nih sama abah sama emaknya kalau dia tuh pengen kamarnya pisah gitu loh dari adiknya gitu, karena dia butuh privacy dan dia tuh mulai falling in love nih sama temen sekolahnya gitu. Nah, di sini ada adiknya yang diperankan oleh Widuri Putri Sasono. Widuri Putri Sasono ini memerankan karakter Ara yang merupakan adik dari Eis. Nah, dimana adik dari Eis ini merasa kalau abah, emak, dan Eis itu udah nggak ngasih perhatian nih ke si Ara. Jadi Ara itu mulai
apa ya, mulai ngerasain kurang perhatian. Jadi disinilah sebenarnya polemik atau permasalahan di film Keluarga Cemara itu mulai ada. Nah, mungkin itu bahasan sedikit tentang sinopsisnya. Kita nggak bisa lanjut ini, nanti malah ujung-ujung itu spoiler lagi kan, nggak bagus. Jadi kalau misalkan teman-teman di rumah tertarik, penasaran gimana sih endingnya, gimana sih masalahnya, klimaks filmnya, langsung aja ya. Nanti jangan lupa untuk nonton. Nah, mungkin di sini Muti nggak akan ngomongin lagi tentang film, tapi lebih kepada salah satu pemeran dari film Keluarga Cemara 2 ini, yaitu Adisti Zara. Salah ya, Zara Adisti yang benarnya. Jadi Mutiara akan ngebahas tentang siapa itu Zara Adisti. Waduh, mungkin Tribuners di sini udah kenal ya sama yang namanya Zara Adisti karena udah seliweran nih di film-film tanah air, bahkan namanya itu udah gak asing lagi gitu kan. Ya, jadi untuk Tribuners di rumah, Zara Adisti ini memerankan karakter Eis dalam film Keluarga Cemara 2. Kita akan mengulik beberapa fakta dari Zara Adisti nih. Kira-kira siapa sih dia? Terus prestasi apa aja sih dia yang udah dia dapatkan gitu kan di dunia perfilman. Nah, Zara Adisti ini adalah salah satu artis kelahiran Bandung, Jawa Barat pada 21 Juni 2003 dan pada tahun ini umurnya genap berusia 19 tahun. Zara Adisti ini kan dikenal sebagai karakter cewek yang mungil, cantik, lucu, dan multitalenta gitu kan. Dan ternyata ada beberapa fakta yang harus kita ketahui nih tentang sosok Zara Adisti. Fakta yang pertama, jadi Zara Adisti ini Tribuners sebenarnya adalah atau pernah menjadi anggota JKT48. Wah, pasti di sini udah tahu dong apa itu JKT48 ya. Jadi JKT48 itu adalah salah satu girl group di Indonesia yang pernah hits pada masanya gitu kan. Dan saat ini pun masih hits. Namun Zara Adisti itu udah nggak bergabung lagi di JKT48. Jadi Zara Adisti itu bergabung di JKT48 pada 1 Desember 2016 lalu dan sudah dinyatakan lulus pada 4 Desember 2019. Dan fakta yang kedua, ternyata Zara Adisti ini adalah cucu dari seorang penyanyi religi legendaris, yaitu Bimbo. Nah, mungkin Tribuners di sini tahu penyanyi legendaris ini. Jadi si artis Zara Adisti ini adalah cucu dari penyanyi religi legendaris bernama Acil Bimbo. Pada awalnya Zara ini mendapatkan kayak misalkan tidak dibolehin gitu, larangan dari kakeknya yakni Acil Bimbo untuk terjun di dunia entertainment. Tapi berjalannya waktu akhirnya pun Zara sudah mengantongi izin dari kakeknya. Nah, fakta selanjutnya atau fakta yang ketiga, Zara itu membintangi berbagai film di tanah air. Mungkin Tribuners di rumah nih tahu film apa aja sih yang dibintangi Zara, dan mayoritas filmnya tuh yang dibintangi Zara terkenal ya. Salah satu film yang diingat banget nih oleh Muti adalah film ketika dia memerankan karakter yang luar biasa gitu, seorang anak remaja yang tiba-tiba dia ada permasalahan di keluarganya gitu kan, dan dia itu di film Dua Garis Biru. Dua Garis Biru ini kan filmnya lumayan hits banget ya pada masanya, dan di sini kan Zara berperan sebagai seorang perempuan di mana dia itu pacaran, terus tiba-tiba dia sampai hamil di luar nikah. Ya, pokoknya ceritanya memang pelik banget sih, tapi karena film itu dia bisa memenangkan penghargaan. Nah, ternyata Zara Adisti ini saking multitalentanya di dunia acting, nggak cuma film, tapi dia juga aktif di seri-seri tanah air gitu. Banyak sekali series dan film yang memang dia sudah bintangi. Soal acting, wah mungkin nggak perlu diragukan lagi karena Zara Adisti ini memang terkenal dengan actingnya ya. Jadi dia ini bisa menjiwai apapun perannya. Jadi kalau misalkan dia sedih, kita bisa dibuat sedih loh pas nontonnya. Nah, memang
Zara Adisti ini sangat multitalenta dan membuatnya mendapatkan banyak penghargaan ya ketika memerankan suatu peran di berbagai film ataupun di series. Fakta yang keempat, jadi Zara Adisti ini dapat beberapa penghargaan loh teman-teman di rumah. Jadi di usianya yang masih 19 tahun, Zara Adisti ini sudah mendapatkan penghargaan yang bergengsi di tanah air. Padahal dia itu, si Zara Adisti, ternyata mulai debutnya itu di usia 13 tahun. Wah, kalau aku usia 13 tahun, mungkin dulu aku masih SMP gitu kan sekolahnya. Mungkin Tribuners di rumah juga masih sama, tapi dia udah bekerja dan memulai debut aktingnya. Dan debut pertamanya itu, dia memerankan karakter adik dari Dylan di film Dylan 1990. Nah, apa aja sih penghargaan yang didapetin nih sama Zara? Jadi Zara itu pernah mendapatkan penghargaan pemeran anak-anak terbaik di Indonesian Movie Actor Awards 2019 ketika dia memerankan karakter Ara dalam film Keluarga Cemara pada 2018. Lalu selanjutnya dia bisa mendapatkan penghargaan pemeran utama wanita terfavorit di ajang Indonesian Movie Actor Awards 2020 karena film Dua Garis Biru yang diperankan olehnya. Wah, memang Zara ini luar biasa ya, benar-benar berprestasi gitu kan di dunia perfilman dan juga acting gitu. Dan fakta yang terakhir yang Tribuners harus tahu, ternyata Zara ini tuh punya seorang kakak dan kakaknya sampai saat ini masih menjadi anggota JKT48. Jadi selain Zara, ternyata kakaknya juga dulu ikut audisi JKT48 dan keterima. Namun kakaknya sampai saat ini masih terus melanjutkan karirnya bersama JKT48. Nama kakaknya adalah Kila. Wah, jadi banyak banget nih fakta-fakta yang ternyata kita belum tahu tentang Zara Adisti, kayak apa aja sih penghargaannya dan sebagainya. Ternyata memang artis Indonesia itu luar biasa loh, dan Zara Adisti adalah salah satu mungkin artis muda tanah air yang memang multitalenta. Dia di bidang acting, dan actingnya udah nggak perlu kita ragukan lagi nih. Nah, mungkin Tribuners itu aja pembahasan Mutiara dengan Tribuners tentang film Keluarga Cemara 2 dan fakta-fakta tentang Zara Adisti. Untuk nantikan fakta film selanjutnya dengan topik yang tentunya lebih menarik lagi hanya di YouTube Tribun Lampung News Video. Dan Tribuners di rumah jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like YouTube Tribun Lampung News Video. Sampai jumpa di fakta film berikutnya.
Tribuners, jumpa lagi di Wisata Lampung. Kali ini senang banget karena Wisata Lampung sedang mampir di Wisata Lengkung Langit 2. Lengkung Langit 2 adalah wisata alam yang berlokasi di Sumber Agung, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung. Wisata yang sudah hits sejak September 2021 ini menyuguhkan wisata alam yang dipadukan dengan wisata kuliner. Gerbang bambu menjadi salah satu objek yang ikonik di sini. Gerbang bambu satu ini juga menjadi satu di antara spot foto favorit saat pengunjung baru saja tiba. Di bagian kanan terlihat satu bangunan restoran Lengkung Langit berlantai 2 yang masih baru. Sebelum masuk, wisatawan wajib membayar tiket yang dibanderol sebesar Rp15.000. Kemudian, pengunjung akan memulai petualangan melalui jembatan kayu. Jembatan kayu sepanjang 800 meter tersebut menjadi penghubung jalan untuk mengitari kawasan seluas kurang lebih 2,5 hektar. Wisatawan bisa berpetualang menjelajah trek yang sedikit menanjak dan juga menurun. Perlu semangat yang ekstra nih, tapi jangan khawatir. Udara sejuk serta panorama pepohonan yang asri bisa menghilangkan rasa capek kok. Kunjungan pertama adalah Cafe Langit Perahu Kaca. Cafe Langit Perahu Kaca ini bisa ditemukan lebih dulu loh di zona tengah. Disebut demikian karena letaknya bersebelahan dengan spot foto perahu kaca. Spot foto perahu kaca ini termasuk latar yang paling ikonik di Lengkung Langit 2. Perahu kaca hits di kalangan wisatawan, terutama anak-anak muda kayak kita nih. Saat sedang ramai, biasanya wisatawan akan mengantri panjang loh agar bisa naik ke atasnya.
Tepat di bawah perahu kaca, kafe langit pertama bisa ditemukan. Kafe langit perahu kaca memiliki konsep kayu menyerupai rumah pohon. Kafe tersebut minimalis namun bisa menampung hingga belasan orang. Bila bersantai di kafe langit perahu kaca, suasananya seperti berada di puncak gunung. Sekaligus bisa lihat lebih jelas panorama alam dari ketinggian, termasuk panorama Teluk Lampung dan juga rumah penduduk. Selain itu, momen sunset atau matahari terbenam juga bisa didapatkan di sana. Kafe Langit Perahu Kaca menyediakan menu lebih pada minuman dan juga camilan yang ringan. Terdapat varian minuman kopi, teh rasa buah, non kopi dan juga squash. Sedangkan camilannya adalah biskuit-biskuit kemasan. Untuk harga minuman mulai dari Rp9.000 sampai Rp16.000, murah banget kan? Saat dikunjungi, kebetulan cuaca sedang sering hujan. Langka sempat terhenti di kafe Langit Perahu Kaca. Namun sang barista mempersilahkan payungnya yang berwarna biru dibawa berkeliling. Biasanya cuaca hujan jadi momen penghalang bagi siapapun yang berwisata terutama di alam bebas. Namun berbeda di wisata alam Lengkung Langit 2 ini. Momen menunggu hujan yang biasanya jadi aktivitas membosankan justru disulap jadi menyenangkan di Lengkung Langit 2. Nah, di sini uniknya. Wisata alam Lengkung Langit 2 ini berinisiatif memanfaatkan hujan sebagai salah satu objek untuk trip wisata loh. Pengunjung bisa melanjutkan aktivitas wisata menggunakan payung yang disediakan pihak Lengkung Langit 2. Payung tersebut berguna sebagai pelindung sekaligus teman saat berjalan di tengah guyuran hujan. Kini saatnya mencoba trip wisata hujan. Saat mulai berjalan, wisatawan akan melewati setidaknya 8 spot. Ada spot foto perahu kaca, gazebo, mini teater, jembatan, kafe langit,
kolam, Pekon Langit, dan juga Cafe and Resto. Namun, Tribuners harap berhati-hati ya saat berjalan. Tribuners harus berjalan dengan santai sembari berpegangan. Jembatan kayu saat basah terguyur hujan akan sedikit lebih licin. Terlihat saat hujan, suasana di Lengkung Langit 2 menjadi lebih segar. Perlahan sedikit kabut mulai terlihat menyelimuti sebagian view dari atas. Tribuners bisa mendengar suara derai hujan yang menenteramkan jiwa. Tetesan hujan tidak langsung jatuh ke bawah, melainkan lebih dulu mengenai ranting dedaunan pohon rindang yang menyelimuti area wisata Lengkung Langit 2. Di tengah perjalanan, wisatawan bisa mampir ke gazebo rumah pohon bertingkat. Di sana akan terlihat aliran arus air yang lumayan deras. Aliran tersebut menyerupai air terjun loh Tribuners. Dan ini adalah momen yang langka, sebab hanya muncul saat hujan datang. Wisatawan bisa melintas di atasnya melalui jembatan kayu. Kemudian, pemberhentian selanjutnya adalah lokasi panggung mini teater dengan bangku outdoornya. Bangku outdoor terlihat tersusun bertingkat ke atas. Lanjut, trip wisata hujan lebih baik diakhiri pada pemberhentian terakhir di Cafe Langit Space. Cafe tersebut memiliki tampilan lebih instagramable dibandingkan Cafe Langit Perahu Kaca. Terdapat ruangan semi-indoor di bagian atas, semi-outdoor di bagian bawah, dan juga outdoor bagian teras. Bagian kafe yang paling khas adalah ruang semi-outdoor bawah. Nampak tenda-tenda bening yang menaungi setiap meja dan juga kursi berderet dua berbanjar. Suasananya seperti berada di daerah Jawa Barat loh. Tenda-tenda tersebut dipisahkan oleh dua jalan setapak bertabur kerikil taman. Dikelilingi pula tanaman hijau, persawahan mini, dan ada pula kandang burung gagang bayam polos. Menu di Cafe Langit Space lebih bervariasi. Terdapat makanan berat, makanan ringan, hingga minuman tradisional loh. Menu rekomendasi di Cafe Langit Space ini adalah susu purwaceng, teh purwaceng, kulit crispy, tahu lada garam, risol regot, nasi ayam lada hitam, dan nasi ikan doris sambal matah.
Menu makanan dan minuman tersebut dibanderol harga terjangkau di sini, mulai dari Rp9.000 sampai Rp26.000. Menu minuman Purwaceng merupakan campuran tumbuhan rempah-rempah khas Banjarnegara yang menyerupai angkar gingseng. Dipadukan juga dengan manisnya susu, teh, atau kopi. Rasanya segar dan nikmat, serta semriwing di tenggorokan. Minuman tersebut jadi teman menu makan lain yang tersedia di sana. Seluruh sajian masih tersaji hangat dan memiliki tekstur renyah di luar dan juga lembut di dalam. Terutama risol regaut, lumeran mayones di dalamnya membuat lidah terkesan. Rasanya sudah pasti gurih, lalu pedasnya taburan sambal mata dan saus menjadi pelengkap rasa. Pada nasi ayam lada hitam terdapat ayam crispy dibalut bumbu lada hitam, nasi, timun, dan kerupuk dalam wadah mangkuk sekali pakai. Begitu pula dengan menu ikan dori sambal mata. Ikan dori terlihat dibalut dengan tepung crispy, bertabur irisan cabai bawang, lalu ada juga daun jeruk. Jika sudah puas dengan hidangan Cafe Langit Space, kini saatnya melanjutkan perjalanan wisata menuju ke spot selanjutnya. Spot selanjutnya adalah Sanggar Lukis. Ada juga Kampung Langit dan berujung di Resto and Cafe Lengkung Langit. Pindang iga di sini jadi salah satu menu wajib untuk dicoba loh Tribuners. Jarang ditemui di restoran lain. Menu pindang iga ini memiliki kuah yang sangat kental dan kaya akan rempah-rempah. Bumbu rempah-rempahnya sampai meresap loh ke dalam empuknya daging iga. Pindang iga sangat nikmat bila disantap bersama nasi bertabur bawang. Lengkap juga dengan sambal pedasnya. Kemudian minuman Langit Signature jadi minuman penyegar setelah puas menikmati sajian mewah pindang iga. Langit Signature ini merupakan minuman mojito perpaduan antara buah markisa, kiwi, dan juga lime.
Nah, sudah tahu dong Tribuners aktivitas seru apa saja yang bisa dilakukan di sini? Diketahui, pengelola wisata Lengkung Langit ini sedang berfokus pada kegiatan atraksi wisatanya. Aktivitas atraksi digalakkan agar pengunjung tidak bosan saat berwisata. Wisatawan tidak akan dibiarkan hanya membawa kesan kosong sehabis berkunjung ke Lengkung Langit 2. Lengkung Langit 2 beroperasi setiap hari mulai dari pukul 8 pagi sampai 8 malam. Baiklah Tribuners, itulah wisata Lampung di Lengkung Langit 2. Sampai jumpa.
Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Polisi selidiki kasus pembobolan ATM di SPBU Bandar Lampung. Viral pembobolan ATM di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau SPBU Pengajaran Teluk Betung Utara Bandar Lampung pada Sabtu 10 September 2022 malam. Peristiwa pembobolan ATM di SPBU Bandar Lampung itu terekam closed circuit television atau CCTV dan rekaman video CCTV itu beredar di media sosial sehingga viral. Pelaku pembobolan ATM di SPBU Bandar Lampung yang viral itu terlihat dalam video rekaman CCTV adalah seorang pria. Seorang pengawas SPBU Pengajaran Teluk Betung Utara, Doni, membenarkan terkait adanya peristiwa pembobolan ATM. Menurutnya, peristiwa pendongkelan ATM di SPBU depan perpustakaan daerah itu terjadi pada Sabtu 10 September 2022. Berdasar rekaman CCTV, kejadiannya sekira pukul 19:34 waktu Indonesia Barat. Dikatakan Doni, pria yang membobol ATM tersebut datang mengendarai motor NMAX berwarna hitam. Lalu motor tersebut diparkirkan di samping ATM. Pria ini menutupi wajahnya menggunakan masker, kemudian menggendong tas di pundaknya dan mengenakan celana berwarna putih. Terlihat dari video yang terekam, pemuda ini berbuat sesuatu di dalam ruangan mesin ATM. Setelah aksinya tersebut, terlihat ada uang pecahan senilai Rp100.000 keluar dari lubang tempat keluar uang mesin ATM. Kejadian ini menurutnya sudah 2 kali dengan orang serta motor yang sama. Kejadian tersebut sudah 2 kali terekam CCTV dan harapannya supaya pelaku bisa segera ditangkap. Pihak vendor ATM dari bank berplat merah tersebut mengatakan bahwa dirinya terkejut dengan menyebarnya informasi itu. Video rekaman CCTV itu menyebar luas sehingga membuatnya terkejut sebab rekaman video CCTV hanya pihak internal yang boleh tahu. Video itu diberikan kepada pihak SPBU untuk menyesuaikan dengan video yang dimiliki oleh pihak bank dan juga pihak SPBU. Polresta Bandar Lampung menyelidiki pelaku pembobolan ATM di salah satu SPBU tersebut. Menurut Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandar Lampung, Kompol Denis Arya Putra mengatakan, pembobolan ATM itu dengan modus ganjal anjungan tunai mandiri. Saat ini, kata Kompol Denis Arya Putra, pihaknya telah memonitor pelaku pembobolan ATM di satu SPBU wilayah Bandar Lampung tersebut. Denis Arya Putra mengatakan pihaknya akan terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku pembobolan ATM itu. Ia pun berharap penyelidikan tersebut dapat segera membuahkan hasil sehingga dapat segera menangkap pelakunya. Diketahui pelaku pembobolan ATM yang video rekaman CCTV-nya viral tersebut memang menutup wajahnya sehingga tidak terlihat dengan jelas. Berita selanjutnya, gudang milik PT Wongsol Nature Indonesia di Lampung Selatan terbakar. Tempat usaha serbuk sabut kelapa atau Kokopit di Lampung Selatan ludes terbakar pada Sabtu 10 September 2022 pukul 20:30 waktu Indonesia Barat. Lokasi usaha serbuk sabut kelapa atau Kokopit yang hangus terbakar di Lampung Selatan itu adalah tempat penyimpanan atau gudang. Gudang usaha Kokopit atau serbuk sabut kelapa di Lampung Selatan ini milik PT Wongsol Nature Indonesia. Diduga sumber api berasal dari percikan bunga api dari pengelasan. Kemudian api dengan cepat membesar, banyaknya tumpukan sabut kelapa yang mudah terbakar membuat api cepat merambat. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Lampung Selatan, Ruli Fikriansyah mengatakan, pihaknya menerjunkan 2 unit pemadam kebakaran.
Berikut satu unit kendaraan tangki untuk menyuplai air ke mobil pemadam kebakaran. Setelah mendapat laporan kebakaran di perusahaan Wongsul Nature Indonesia, Ruli lantas menerjunkan 2 regu pemadam kebakaran dan penyelamatan untuk memadamkan api. Kebakaran itu berhasil ditanggulangi sekira 2 jam hingga pukul 22:30 waktu Indonesia Barat. Ruli mengungkapkan penyebab kebakaran diduga akibat percikan las salah satu pekerja yang sedang mengelas memperbaiki mesin pres. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran tersebut yang terletak di Desa Sukabanjar, Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan. Ruli menyebut kejadian kebakaran di perusahaan itu bukan pertama kalinya terjadi, namun sudah kesekian kalinya. Anggota Babinsa Desa Sukabanjar, Kecamatan Sidomulyo, Peltu Turmono mengatakan, api diketahui pertama kali saat security perusahaan tersebut sedang melakukan patroli. Turmono mengatakan saat melakukan patroli di pabrik 1 Presko Kopit menemukan titik api yang sudah membesar dari salah satu tumpukan sabut. Lalu mereka menelpon pemadam kebakaran Kecamatan Sidomulyo untuk membantu memadamkan api. Turmono mengatakan tim dari pemadam kebakaran Kecamatan Sidomulyo dibantu oleh para security dan karyawan yang sedang lembur berusaha untuk memadamkan api agar tidak menjalar ke bangunan lainnya. Sebelumnya, gudang sabut kelapa PT Wongsul Nature Indonesia di Dusun Damar Kopong, Desa Sukabanjar, Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan juga pernah terbakar pada Jumat 12 Maret 2021 lalu sekira pukul 11:30 waktu Indonesia Barat. Berita selanjutnya, akibat korsleting listrik, 1 toko frozen food di Lampung Utara hangus terbakar. 1 unit toko frozen food di Jalan Ahmad Akuan, Rejosari, Kota Bumi, Lampung Utara terbakar pada Sabtu 10 September 2022 sekira pukul 23:15 waktu Indonesia Barat. Suyono, Kepala Lingkungan Rejosari, mengatakan api berasal dari dalam ruko. Peristiwa Sabtu malam itu diduga terjadi akibat adanya arus pendek atau korsleting listrik. Pemadaman dilakukan oleh warga sekitar toko dan juga lingkungan sekitar. Suitar, pemilik toko frozen food, mengatakan dirinya mendapatkan laporan dari warga setempat jika toko miliknya terbakar. Ia mengatakan tokonya memang tidak ada yang menunggu. Ia belum mengetahui sumber kebakaran.
Ulun Lampung hadirkan album terbaru karya musisi lokal Lampung. Ulun Lampung launching album volume 2 dengan munculkan 12 karya terbaik dari musisi lokal Lampung. Perwakilan Ulun Lampung Didik menyampaikan sambutannya di Rasli Cafe pada Sabtu 10 September 2022. Album volume 2 ini untuk kontribusi terhadap industri musik di Bumi Ruwajurai. Harapannya dengan launching album volume 2 maka Ulun Lampung dapat membangkitkan gairah musik agar terus menggema. Didik menjelaskan Ulun Lampung ini terbuka untuk bekerja sama dan kolaborasi dengan siapa saja. Mulai dari publisher, artis manajemen, artis studio recording, production house, ranger, komposer, dan pencipta lagu. Ulun Lampung sengaja mengajak semua elemen ekosistem industri musik untuk berkolaborasi hingga membangkitkan industri musik di Lampung, sehingga akan melahirkan album kolektif secara terus-menerus. Pada volume pertama ini terdiri dari 12 karya terbaik dari musisi-musisi hebat yang ada di Provinsi Lampung. Di antaranya yakni Sindikat Sisa Semalam atau Sebik di Lom Hati, The Reunion, Kupersembahkan Cinta, Adi Perkasa Mengisahkan Lara, kemudian Let's Play Asalkan Adil, BE Plus, Senandung Tanjung Karang, Fire Lord, Pemuda Besi, lalu Smell Butter, Sakit, Anda Ended Broken Jeans, Life, Lifeline, Pulih, CSID untuk Membahagia, Reza Rafsanjani, Jatuh Hati, dan Fahreza Rinzani Sebelum Terlelapku. Karya mereka sudah dapat didengar melalui digital streaming platform seperti YouTube Music, iTunes, Spotify, Reso, dan sebagainya. Dijelaskan Didik bahwa Lampung merupakan provinsi terujung di Pulau Sumatera, di mana Lampung memiliki banyak potensi sumber daya alam dan manusia yang bisa dibesarkan. Potensi tersebut dapat membantu Provinsi Lampung untuk menjadi lebih maju. Berita selanjutnya, wisata gratis di Dewi Amor Metro. Satu tempat wisata di Lampung yang dapat diakses secara gratis oleh pengunjung wisata ada di kota Metro yakni Dewi Amor. Dewi Amor menjadi satu pilihan tempat wisata di Lampung yang gratis berada di Jalan Langsat, Kelurahan Yosomulyo, Kota Metro. Bagi wisatawan yang ingin bersantai dengan keluarga, cocok untuk berkunjung ke tempat wisata di kampung satu ini. Wisata Dewi Amor Kota Metro ini masih dibuka gratis bagi masyarakat. Ditambahkan oleh Ferry Sudarto, lokasi wisata Dewi Amor terdapat beberapa tempat yang disediakan untuk bersantai keluarga, berupa pondokan tempat duduk, jembatan berlampu, dan juga kafe. Ia pun mengungkapkan tempat wisata tersebut hanya menyarankan pengunjungnya untuk memesan makanan dan minuman dari kafe yang ada di Dewi Amor. Penggerak wisata Dewi Amor tersebut mengatakan di kafe tersedia beberapa menu seperti kopi, teh, mie goreng, mie rebus, pop mie, nasi goreng, dan beberapa makanan serta minuman lainnya. Ia mengungkapkan pengunjung yang datang biasanya ramai ketika hari libur. Pengunjung yang datang lebih ramai terlebih ketika sudah malam hari. Ferry mengatakan wisata Dewi Amor ini buka mulai pukul 10 pagi dan tutup pada pukul 10 malam. Menurutnya, tempat wisata Dewi Amor ini merupakan tempat yang dijadikan destinasi wisata hasil kerjasama dengan pihak kelurahan. Berita selanjutnya, promo bulan September di Sister Sale Mall Bumi Kedaton. Sister Sale Mall Bumi Kedaton selalu memiliki banyak promo yang menarik tentunya untuk semua pelanggan setianya. Store Manager Sister Sale Mall Bumi Kedaton Nidia Aprilia mengatakan kali ini promo yang diberikan adalah September Spin and Win. Promo September Spin and Win ini berlaku hingga 30 September 2022 mendatang.
Dalam promo ini, pelanggan yang berbelanja produk apa saja di Sister Cell Mall Bumi Kedaton minimal sebesar Rp299.900 bisa putar roda keberuntungan. Saat roda berhenti berputar, pelanggan akan mendapatkan diskon atau hadiah langsung sesuai dengan tempat panah yang terdapat pada roda itu berhenti. Diskon yang bisa didapat yakni 5 hingga 50% yang berlaku untuk semua produk yang dijual di Sister Cell Mall Bumi Kedaton. Namun dengan catatan diskon harus digunakan di hari yang sama, sebab tidak ada berlaku di hari yang berbeda. Sementara itu untuk hadiah langsung yang bisa didapat adalah lip cream, sheet mask, micellar water, magic pinkies and blush, ataupun pouch cantik. Hadiah langsung akan diberikan pada hari yang sama. Selain hadiah langsung dan juga diskon, pelanggan juga bisa tidak mendapat apa-apa kalau panah yang terdapat pada roda berhenti di tulisan "Maaf kamu kurang beruntung" ataupun zong. Promo lain yang tidak kalah menariknya adalah diskon hingga 50% untuk kosmetik. Diskon ini berlaku hingga 30 September 2022 mendatang. Lalu ada promo Harbolnas yang berlaku hingga 11 September 2022. Dalam promo ini ada diskon 50 plus 14% yang berlaku untuk item tertentu. Kalau ingin mendapatkan promo ini bisa langsung datang saja ke Sister Cell Mall Bumi Kedaton. Lokasinya ada di lantai dasar dekat kasir Chandra Supermarket. Sister Cell sendiri itu buka setiap hari mulai pukul 10 pagi hingga 10 malam. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.